Bab 136. Kekacauan dimulai. Yuang Fengying masih berkeliaran di pecahan wilayah alam dimensi kuno. Mencoba mencari apapun yang berharga di tempat tersebut. Alam yang tak berubah karena tak ada siang atau malam itu seperti sebuah tempat yang tak memiliki waktu. Kapan aku bisa dikirim kembali? Di sini aku sudah memperoleh beberapa benda berharga. Yuang Fengying melihat di ruang penyimpanannya, ada bermacam-macam inti jiwa binatang, serta banyak tanaman herbal yang sudah didapatkannya, termasuk ginseng kelopak darah. Bukan itu saja, secara pribadi Yuang Fengying juga memperoleh manfaat selama di alam tersebut, yakni penambahan kekuatan dengan kembali pulihnya kristal pelangi yang nanti bisa diserapnya balik. Saat ini Yuang Fengying masih meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon yang lain. Jika bosan dia akan kembali terbang di udara, melakukan perjalanan dengan mengarungi angkasa. Sudah cukup lama aku berlari maupun terbang, namun bentang alam ini belum juga bisa kususuri sepenuhnya, bahkan aku belum bisa melihat ujung dari daratan ini. Kembali Yuang Fengying meloncat ke udara dan melesat, kali ini anak itu terbang di udara karena ingin melihat lebih jelas tentang bentang alam di sana dari ketinggian. Belum ada 5 tarikan nafas dalam melesat terbang. Dari jarak beberapa kilometer Yuang Fengying merasakan ada aura kekuatan yang bergerak mengikutinya. Aura ini, itu adalah aura seseorang yang cukup kuat, bukan aura binatang buas yang berevolusi atau binatang iblis yang berevolusi. Apakah ada orang lain selain kelompok Ling Fei? Remaja itu sedikit penasaran namun tak menghiraukan itu, dia tetap terbang menuju ke arah sebelah kanannya. Beberapa kilometer dari Yuang Fengying, tampak terbang 2 orang ras naga. Mereka sebenarnya adalah tetua muda, yang tugaskan mengawal dan mendampingi generasi mudanya, memasuki tempat warisan dimensi wilayah kuno. Tetua muda adalah tetua yang paling junior, mereka diangkat dari generasi murid berbakat di ras tersebut. 2 orang itu berusia 50-an tahun, di usia seperti itu sudah menjadi tetua muda tentu saja sebuah prestasi yang mencengangkan. Karena biasanya untuk menjadi jajaran tetua usianya sudah ratusan tahun, bahkan tetua senior ada yang berusia ribuan tahun. Aku merasakan aura ini menuju ke sana, salah satu tetua yang bertubuh tinggi menunjuk ke arah kanan. Ya aku juga merasakan aura itu, mungkin salah satu dari generasi muda yang terpisah, sahut yang lainnya. Mereka memang dikirim ke warisan pecahan alam dimensi kuno sebanyak 10 orang. Mereka terpisah saat portal dimensi tersebut memindahkannya. Kini 2 tetua muda itu nampak mencari anggotanya yang terpencar. Ayo kita susul. Keduanya melesat cepat ke arah yang dituju. Di dunia luar, tepatnya di wilayah Istana Bintang, khususnya Provinsi Lembah Naga. Keributan mulai terpercik di mana-mana. Keributan-keributan itu mulai melanda kota-kota kecil seperti Kita Yinying dengan berbagai penyebabnya. Beberapa kelompok yang tak dikenal mulai membuat kekacauan di dalam kota tersebut. Maaf Tuan, aku tak bisa menaikkan pajak sesuka hati seperti yang Anda inginkan, terlihat Tuan Dewan Kota sedang berbincang dengan tamunya. Kenapa tidak bisa, bukankah dengan kenaikan pajak itu, Tuan Dewan Kota yang nanti akan menikmatinya? Pria tua itu menggeleng dan tertawa pelan, bukan tak mau menikmati kenaikan pajak, tapi di kota ini masih ada pejabat lain selain aku. Sebut saja gubernur yang bahkan diangkat oleh Raja Kerajaan Istana Bintang. Pria tua itu kembali menggeleng kembali, aku tak bisa begitu saja mengusulkan kenaikan pajak, tanpa persetujuan mereka, keluh Tuan Dewan Kota. 2 tamu yang duduk di depan Dewan Kota masih terlihat tenang, bagaimana jika kami mampu membuat gubernur yang berkuasa saat ini meletakkan jabatan, jika memang menentang, dan nanti Tuan Dewan Kota bisa menjadi pemimpin seutuhnya di wilayah ini. Pria tua itu kembali menggeleng dan tersenyum kecut, Tuan, di kota ini masih banyak kekuatan yang akan tetap menentangku. Selain gubernur dan kelompoknya, masih ada beberapa keluarga kuat seperti keluarga An, keluarga Qin serta cabang keluarga lainnya. Bukan itu saja, perguruan bela diri di sini juga pasti akan menentang itu, karena mereka juga akan terbebani dengan pungutan pajak yang melambung. 2 pria itu tersenyum. Tuan Dewan Kota tak perlu mencemaskan apapun, beberapa keluarga bahkan sudah bergabung dengan kami, sebut saja keluarga Qin, Lan dan masih banyak yang lainnya, sedangkan keluargaan masih terlihat ragu, namun mereka pasti akan mengambil sikap jika kita mampu menekan gubernur.
Pria tua yang menjadi Dewan Kota sedikit terkejut mendengar berita itu, keluarga Qin dan Lan sudah bergabung. Ya benar, bahkan jika Tuan Dewan Kota tahu siapa saja yang sudah bergabung di aliansi ini, Anda pasti akan terkejut. Tamu Tuan Dewan Kota yang memakai baju mewah itu, terlihat mencoba meyakinkan pria tua tersebut. Sekuat apakah aliansi ini? Tuan Dewan Kota bergumam pelan, namun masih bisa ditangkap dua tamunya. Sangat kuat, bahkan kekuatannya mungkin tak pernah ada dalam bayangan Tuan Dewan Kota. Sekuat itu, ya, tentu saja, sangat kuat untuk menghancurkan sebuah kerajaan sekalipun. Dua bayangan melesat cepat mendekat ke arah Yuang Fengying. Itu bukan generasi muda ras naga, mata pria naga yang berbadan tinggi terlihat terkejut. Mengapa bisa masuk alam ini? Sahut pria naga yang berbaju hijau di sampingnya. Mungkinkah alam ini memiliki komunitas manusia? Keduanya makin cepat melesat mengejar Yuang Fengying. Ayo kita hampiri. Remaja itu masih terbang dengan tenang, namun tiba-tiba dia merasa orang-orang yang ada di belakangnya bergerak begitu cepat mulai mendekatinya. Dua orang ras naga makin mendekati, bahkan kini mereka menyusul Yuang Fengying. Begitu melihat sosok manusia yang dikejarnya masih sangat muda, keserakahan terpancar dari wajah dua manusia naga. Hei, ternyata hanya bocah berandalan. Kita bisa memerasnya. Dua manusia naga itu kini memotong jalur terbang Yuang Fengying dan terlihat berdiri mencegat di tengah jalur. Berhenti. Dua sosok yang tinggi besar terlihat menghadang Yuang Fengying. Manusia naga memang secara alami memiliki fisik yang tegap dan kuat. Yuang Fengying dengan wajah kesal akhirnya berhenti, menatap dua sosok manusia naga yang menghalangi jalurnya. Ada arah senior menghentikanku, masih dengan sopan Yuang Fengying bertanya. Siapa kau? Mengapa bisa masuk ke tempat warisan bangsa kami? Yuang Fengying hanya mendengus acuh tak acuh, kenapa kalian menyebutkan ini warisan bangsa kalian? Tempat ini bisa dimasuki dari jalan manapun jika kalian tahu. Omong kosong. Dasar penyusup, bentak manusia naga itu. Kini dua orang itu sudah menyebarkan aura kekuatan mencoba menekan Yuang Fengying. Bab 137. Yang kuat yang berkuasa. Dua manusia naga itu sudah mengeluarkan aura kekuatan yang menjebak Yuang Fengying. Aura dengan warna sedikit gelap tersebut menyebar menutupi alam sekitar hingga beberapa kilometer jauhnya. Sekarang tunjukkan artefak penyimpananmu, dan serahkan pada kami. Manusia naga yang lebih tinggi terlihat mulai menggertak sementara pria naga baju hijau tersenyum penuh dengan kelicikan. Jika kau masih sayang kepada nyawamu, serahkanlah nak, sahutnya. Kedua manusia naga ini sudah berada di ranah Raja Bumi awal, kekuatan yang mampu membuat orang-orang di luaran begidik ngeri. Kalian ingin memerasku? Yuang Fengying langsung menekuk wajahnya, terlihat jelas jika remaja tersebut sungguh tak senang. Bisa dikatakan begitu. Aku rasa kau sudah menemukan sesuatu di tempat ini. Bukan, pria naga berbaju hijau berkata dengan tersenyum licik. Kalian memang rendahan, bisanya menekan yang dianggap lemah, raung Yuang Fengying. Hei, kau tahu itu? Karena kau lemah, cepat serahkan artefak penyimpananmu. Yuang Fengying tersenyum sinis, sayangnya aku tidak lemah. Datanglah ke sini jika kau menginginkan artefak penyimpananku. Remaja itu membuka kedua lengannya seperti gestur menantang keduanya. Tekan. Dua manusia naga itu makin menguatkan aura kekuatan yang kini digabungkan dengan serangan kekuatan jiwa melalui dimensi alam jiwa. Alam seperti terdistorsi, kabut gelap seperti bergerak makin memadat, yang semula melebar beberapa kilometer, namun kini hanya beberapa ratus meter saja tapi mencoba membelenggu Yuang Fengying. Gabungan kekuatan fisik dan jiwa itu mencoba menjerat Yuang Fengying, kekuatan yang sungguh menakutkan bagi yang lainnya. Hei, sungguh sial nasibmu bocah. Yuang Fengying tak bergeming, masih berdiri dengan gagah di tempatnya terbang. Alam yang bergolak-golak seakan tak memberikan pengaruh apapun baginya. Hanya seperti ini kekuatan yang mampu kalian pancarkan. Yuang Fengying tersenyum mengejek keduanya. Tiba-tiba kedua tangan Yuang Fengying menepuk dengan keras, sebagaimana orang menepuk serangga yang melintas. Pluk, BYAAR. Dengan tepukan tangan itu buyarlah seluruh serangan aura kekuatan dan dimensi alam jiwa yang dibentuk oleh dua lawannya.
Seiring dengan Yuang Fengying menepukkan tangannya, remaja itu melepaskan aura kekuatan kehadiran dan keberadaan yang juga dipadu dengan kekuatan jiwanya, melawan kekuatan yang dilepaskan dua lawannya. Apa, bocah berandalan ini mampu menghancurkan dua kekuatan bentukan kita. Sungguh sulit untuk percaya, dua kekuatan yang diciptakan dua manusia naga itu sungguhlah sangat kuat. Di ras naga pun mereka dikenal sebagai generasi penerus yang cukup berbakat dan mampu mengalahkan calon-calon lainnya, sehingga mereka sungguh terkejut aura kekuatannya dibuyarkan begitu saja oleh remaja di depan keduanya. Keparat, aku tak akan menahan lagi, pria naga yang lebih tinggi langsung menerjang ke depan dan melakukan serangan langsung. Slash! Pria itu melepas pukulan berelemen angin, dan menciptakan gelombang serangan yang lurus membelah badan Yuang Fengying. Kekuatan dari Raja Bumi awal sungguh luar biasa, lesatan kilatan angin itu sungguh sangat mampu membelah karang. Nampaknya kini di mana-mana, semua kekuatan sudah meningkatkan kultivasinya, termasuk ras manusia naga. Yuang Fengying mengangkat lengannya, menciptakan sebuah bayangan tipis yang menjadi perisai di depan tubuhnya. Meski tubuhnya jenis tubuh manusia penguasa, seandainya dihantam pun belum tentu terluka, tapi dia tak mau mengadu peruntungan tanpa melapisinya dengan kekuatan perisai. BAAANG. Serangan itu meledak beberapa meter sebelum mencapai badan Yuang Fengying. Serangan itu diledakkan oleh perisai yang menghalangi jalur serangan tersebut. Pria naga yang lebih tinggi kembali terkejut, serangannya hancur begitu saja. Kini pria naga berbaju hijau yang mulai menyerang, pria itu melesat menendang ke depan. Tendangan amarah naga, teriak pria berbaju hijau. Gelombang serangan yang berunsur api melesat menerjang Yuang Fengying. Panas yang membakar apapun di jalurnya itu menerjang remaja yang masih kokoh berdiri. Matilah kau terbakar api naga, pria berbaju hijau berkata pelan, tersenyum sinis, menatap Yuang Fengying seperti seonggok mayat. Yuang Fengying melesat maju menyongsong serangan tersebut. Menebas angin menghadang badai, lesatan kehancuran. Gelombang serangan diciptakan oleh Yuang Fengying, semakin meningkatnya kultivasi, serangan yang diciptakan tersebut semakin kuat dan menakutkan. Gelombang serangan yang diciptakan dari unsur air es itu melesat ke depan menyongsong lesatan gelombang api yang diciptakan pria naga berbaju hijau tadi. WEENG. BLAARR. Kedua serangan bertemu, menimbulkan ledakan yang melempar kekuatan dan meluber kemana-mana. Lemparan kekuatan itu menerjang balik pria berbaju hijau, membuat sosok tersebut langsung pucat pasi. Celaka, serangan balik ini sungguh menakutkan. Pria naga berbaju hijau sedikit terlambat menyadari itu, jaraknya yang begitu dekat dengan benturan serangan tak memungkinkannya menghindar. RGGH, pria itu menjerit, dan melempar dirinya, usaha terakhir untuk meminimalkan korosi daya ledak itu. Meski sudah berusaha menghindari namun dia masih terluka juga. Kini pria naga itu jatuh bebas ke daratan setelah dadanya terkena imbas serangan tersebut. Meski fisiknya manusia naga kuat, namun kekuatan serangan Yuang Fengying sungguh sangat dahsyat, membuatnya tetap terluka. Boom! Bumi meledak saat sosok manusia naga terjatuh dan menghantamnya dengan keras, meski demikian pria naga berbaju hijau tidak tewas karena fisiknya sungguh luar biasa. Kini hanya tinggal satu sosok pria naga yang lebih tinggi, wajahnya kini sudah sedikit memucat, niat bertempur sudah hilang dari wajahnya. Apakah perseteruan ini masih ingin dilanjutkan? Yuang Fengying berkata sedikit mencibir. Pria naga yang lebih tinggi sedikit keluh menelan ludahnya. Maaf senior, aku punya mata namun tak mampu melihat tingginya Gunung Dewata, katanya tergagap untuk mengakui kesalahannya. Kini pria naga yang lebih tinggi tak lagi memandang Yuang Fengying sebagai seorang remaja, tapi menganggapnya sebagai sosok yang lebih hebat dan senior darinya. Yuang Fengying masih terdiam, hukum di sana memang berlaku siapa kuat dia yang berkuasa. Sudah tak aneh jika yang memiliki kekuatan akan dihormati dan disanjung, yang lemah akan ditindas. Aku akan membayar kompensasi, kata pria naga itu lagi, baginya saat ini nyawa lebih berharga dari apapun. Yuang Fengying yang masih terdiam kini mulai tersenyum, aku terima jika memang sepadan, katanya mengulurkan tangannya. Pria naga yang lebih tinggi itu melempar sebuah cincin penyimpanan kepada Yuang Fengying, yang langsung ditangkapnya.
Sejenak remaja itu memeriksa dengan indera spiritualnya, menuangkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan itu dan tersenyum. Aku terima kasih. Yuang Fengying tersenyum simpul lalu melesat pergi meninggalkan tempat tersebut dengan acuh tak acuh. Pria naga itu mengangguk dengan tersenyum kecut, lalu melesat turun ke bumi mencari temannya yang terjatuh tadi. Bab 138. Kekacauan di Bukit Bayangan. Di perguruan Bukit Bayangan, terlihat beberapa tetua masih terlihat menunggu di gedung tua di mana Yuang Fengying masuk dan diuji di sana. Tetua Agung dan Tetua Regulasi juga masih di sana, keduanya terlihat cemas. Sudah lebih dari 1 hari namun anak itu belum keluar juga, Tetua Kim atau Tetua Agung terlihat sedikit gelisah. Padahal menurut peraturan yang lalu seseorang akan dikirim kembali keluar, setelah sehari semalam di sana. Ya, aku juga mendengar tentang peraturan itu, Tetua Kim mengangguk. Sayangnya kita tidak termasuk generasi yang pernah masuk ke sini, keluh Tetua Regulasi yang juga diangguki oleh Tetua Kim. Dua petinggi perguruan Bukit Bayangan itu mengangguk bersamaan, diikuti oleh para tetua yang hadir di sana. Saat ini di luar perguruan Bukit Bayangan terlihat beberapa bayangan melesat ke arah perguruan tersebut. Beberapa bayangan itu sangat cepat dalam bergerak menandakan kekuatan orang-orang tersebut sangat tinggi. Mereka kini sudah berada beberapa kilometer dari perguruan itu. Siapa yang berani datang dan menyebar kekuatan di sini? Tetua Regulasi langsung meraung begitu menyadari aura kekuatan yang terpancar hingga ke dalam perguruan. Tetua Kim juga terlihat murka dengan orang yang dirasa tak memiliki sopan santun. Hadang orang-orang tak berbudi itu, perintah Tetua Agung. Beberapa tetua termasuk Master Singguang melesat menuju ke gerbang depan perguruan. Mereka berdiri dan terbang di gerbang perguruan untuk menghadang beberapa orang yang melepaskan aura kekuatannya. Tak lama berselang, dari arah depan bermunculan beberapa orang dengan wajah yang terlihat tak ramah. Mereka terdiri dari 10 orang yang semua berada di ranah Raja Bumi Pertengahan hingga akhir. Mereka berhenti begitu melihat beberapa orang sudah menghadang di depan gerbang perguruan yang dituju. Orang-orang itu menatap anggota perguruan Bukit Bayangan yang menghadang langkahnya. Adakah di sini yang paling berkuasa atas tempat ini? Pria dengan baju seret hitam terdengar berkata dengan suara berat. Pria itu maju selangkah dari 9 orang lainnya. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Master Singguang berkata sambil mencoba menelisik orang-orang tersebut. Jika dilihat dari pakaian yang dikenakan mereka terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda. Apa kau yang paling berkuasa di sini? Pria berbaju seret hitam balik bertanya. Aku salah satu tetua di sini, aku berhak menanyakan ada kepentingan apa kalian menerobos masuk ke wilayah kami begitu saja. Pria dengan baju seret hitam tertawa sumbang, hanya anjing pesuruh bertingkah seperti majikan, panggil tetua utamamu, bentaknya. Master Singguang dan tetua lain terlihat merah wajahnya, nampaknya orang-orang yang datang bukan orang yang bisa diajak berbicara dengan baik-baik. Sampah seperti kalian mau bertemu dengan pemimpin tempat ini. Sungguh percuma, balas salah satu tetua di samping Master Singguang. Pria dengan baju seret hitam mendengus, wajahnya menjadi sangat jelek. Jika begitu jangan salahkan kami jika menghancurkan tempat ini. Begitu pria baju seret hitam itu selesai berkata, alam langsung bergolak. Aura kekuatan dari pria tersebut langsung dilepas bebaskan. Begitu juga dengan 9 orang yang ada di belakangnya. Mereka langsung menekan para tetua itu dengan aura Raja Bumi yang mereka lepaskan. Apa? Mereka semua berada di ranah Raja Bumi, bahkan beberapa sudah berada di ranah Raja Bumi akhir. Para tetua kini muram wajahnya begitu mampu membaca tingkatan kultivasi orang-orang tersebut, ternyata lawan-lawannya berada di ranah yang begitu kuat, bahkan di perguruan Bukit Bayangan hanya ada beberapa orang yang berada di ranah Raja Bumi akhir, itu pun jika semua berkumpul dan tak lebih dari 10 orang. Saat ini sebagian dari para tetua di tingkatan Raja Bumi akhir bahkan sedang menjalani misi dan tak berada di tempat itu. Perbedaan level dalam sebuah tingkatan sungguh sangat berarti. Perbedaan kekuatan satu level bagi orang biasa seperti langit dan bumi. Cepat kau panggil tetua agungmu, jika tidak kalian akan kami bantai di sini, ancam pria berbaju seret hitam, sambil menyeringai jahat. Sebuah aura yang kuat tiba-tiba datang dari arah belakang, aku sudah di sini,
Tetua Kim terlihat melayang di balik para tetua perguruan Bukit Bayangan. Bukan hanya Tetua Kim sebagai Tetua Agung, tapi juga Tetua Regulasi serta satu sosok yang terlihat sangat tua yakni Sesepuh Chun. Sesepuh Chun adalah Tetua Agung perguruan Bukit Bayangan beberapa ratus tahun yang lalu, dan kini masih berlatih tertutup untuk menembus ke ranah kuasa sejati. Nampaknya saat ini dia harus keluar dari pengasingannya begitu merasakan aura kuat yang diciptakan para penyusup tersebut. Perkenalkan, aku Men Jin dari kelompok Iblis Darah. Aku rasa kalian tahu kelompokku, bukan? Apa, kelompok Iblis Darah, kelompok yang termasuk 10 besar di benua ini? Wajah orang-orang perguruan Bukit Bayangan makin terlihat tertekan. Kelompok Iblis Darah memang bukan berasal dari kerajaan Istana Bintang, mereka hanya mengenal namanya saja dan belum pernah bersinggungan langsung, tapi kelompok tersebut sungguh kuat setingkat dengan menara surga yang ada di wilayah kerajaan itu. Ada tujuan apa saudara Men Jin berkunjung di tempat kecil ini? Tetua Kim kini bertanya sedikit merendah. Wajah pria dengan baju seret hitam terlihat pongah, begitu Tetua Kim terlihat menurunkan nada bicaranya. Aku ingin perguruan ini menjadi bawahan dari kelompokku, kata pria dengan baju seret hitam dengan penuh kesombongan. Bawahan kelompok Iblis Darah, ulang Tetua Kim. Ya, secara teknis begitu, namun sesungguhnya menjadi bawahan dari tuanku. Tetua Kim terdiam sesaat, kelompok Iblis Darah terkenal hebat, tapi juga terkenal karena jalan sesatnya. Maaf saudara Men Jin, aku rasa kita berbeda jalur, dan tidak tepat jika kami kelompok kebajikan menjadi bagian dari kalian, kami kelompok yang mandiri. Raut wajah Men Jin langsung berubah seketika, pandangan kejam kini terlihat di wajah tersebut. Jika demikian maka wilayah ini harus musnah. Men Jin langsung melemparkan tangannya ke depan, tanpa basa-basi lagi. Gelombang angin hitam yang berputar-putar dengan panas api yang juga hitam di dalamnya langsung menyebar ke depan. Gelombang kekuatan angin dan api hitam itu membentuk perwujudan cakar raksasa yang mencoba meraup apapun di depannya. Cakar Iblis Darah, nyanyian kematian. Bayangan cakar raksasa yang gelap tercipta dari unsur elemen api hitam dan angin hitam tersebut memporak-porandakan apapun di sekitarnya. Tetua Kim langsung mencabut senjata kipas yang ada di pinggangnya, mengayunkan sebuah kekuatan yang diharapkan mampu membuyarkan serangan lawan. Badai Amukan Dewa. Begitu kipas itu diayunkan, sebuah lesatan kekuatan meledak dan menyerbu ke depan. Ledakan kekuatan itu menerjang cakar raksasa yang kini mengaduk-aduk tempat itu. BAAAM. Ledakan kekuatan yang diciptakan Tetua Kim, menerjang cakar hitam raksasa lawan, membuat alam bergetar dan berguncang. Sungguh dua kekuatan yang sangat menakutkan. Bab 139. Kekacauan di Bukit Bayangan 2. Setelah benturan dua serangan telah berlalu, kini Tetua Kim dan Men Jin melesat menjauh dari lokasi tersebut, untuk mencari tempat bertarung yang lebih leluasa. Melihat kultivasi keduanya yang berimbang, nampaknya pertarungan akan berjalan cukup alot. Cakar Iblis Darah, cakaran kematian. Men Jin meloncat, dari tubuhnya menguar asap tipis gelap yang makin lama makin memadat. Asap kehitaman itu membentuk dua buah lengan raksasa yang bersinergi dengan lengan Men Jin, seakan lengan raksasa itu adalah kepanjangan dari lengan sosok tersebut. Weeng, weeng. Sambaran-sambaran langsung dilakukan oleh Men Jin, perwujudan lengan raksasa itu menebas ke sana kemari, membuat udara terbelah oleh hawa panas yang dihasilkan dari serangan tersebut. Serangan yang memiliki kekuatan api dan angin itu merobek apapun dengan ketajamannya. Tetua Kim yang melihat keganasan serangan itu, makin meningkatkan kebutan kipas senjata andalannya. Senjata yang berada di tingkat legenda itu sungguh sangat menakjubkan saat digunakan. Jurus, Badai Amukan Dewa, yang menjadi andalannya, melesat-lesat, melontarkan lesatan gelombang kekuatan yang menepis serangan lawan. Sementara 9 orang rekan Men Jin langsung menyerbu ke arah para tetua dari perguruan Bukit Bayangan yang lain. Kini pertempuran terjadi di mana-mana, wilayah perguruan itu menjadi ajang pertarungan yang sangat dahsyat, membuat alam sekitar langsung bergetar dan berderak. Para murid sudah diungsikan untuk menjauh dari wilayah pertempuran, mereka kini digiring menuju ke area belakang perguruan mendekati wilayah hutan bayangan. Dengan kekuatan yang sangat jomplang akan berbahaya jika para murid terlibat, itu sama saja mengantar nyawa,
kecuali jika memang itu sudah pilihan terakhir harus bertarung mati-matian. Sesepuh Chun terlihat sudah terjun ke pertarungan, saat ini dia menghadapi dua lawan sekaligus. Meski pria sepuh itu sudah menginjak Raja Bumi Akhir yakni level 9, namun dua lawannya juga berada di ranah Raja Bumi 7 dan Raja Bumi 8, sehingga dengan dikeroyok membuat pria tua itu sedikit kerepotan. Dua lawan yang berasal dari kelompok berbeda terbukti membuat sesepuh Chun harus bertarung sekuat tenaga. Mereka berasal dari kelompok Bulan Kegelapan dan klan Kabut Hitam Pekat. Dari kelompok Bulan Kegelapan ada seorang wanita parubaya dengan baju hitam dan bergambar bulan sabit di dadanya. Sementara dari klan Kabut Hitam Pekat, ada sosok pria parubaya dengan rambut panjang dan dikucir ekor kuda, badan penuh bulu di sekujur tubuhnya. Hari ini sungguh hari terakhirmu pria tua, wanita parubaya dari kelompok Bukan Kegelapan berteriak sebelum melakukan serangan-serangannya. Dua tangannya bergerak ke udara menciptakan sebuah bayangan kegelapan yang terlihat menakutkan. Sementara pria parubaya dengan rambut ekor kuda dan badan penuh bulu sudah menebaskan pedangnya, pedang yang sangat besar dengan panjang hampir 2 meter itu bergerak sangat cepat dan kuat. SLAASSH. Lesatan serangan menerjang ke arah sesepuh Chun. Kekuatan yang mampu mengikis apapun di sekitarnya itu melaju dengan begitu cepat. Merepotkan, sesepuh Chun menyapu dua serangan yang datang ke arahnya dengan memutar tongkat kuning yang dipegangnya. Badai kekuatan langsung menyebar dari pusat putaran yang dilakukannya, menyingkirkan dua serangan yang datang ke arahnya. BAAM, BAAMM. Sementara Master Singguang yang berada di ranah bumi sejati akhir, harus menghadapi lawan yang lebih tinggi kultivasinya, yakni di ranah Raja Bumi Awal. Itu membuat Master Singguang harus mengeluarkan banyak jurus simpanan andalannya, untuk sekedar mengimbanginya jika tak ingin celaka. Pria dengan topeng di wajahnya itu jelas-jelas berasal dari kelompok sekte mayat hidup. Masih ingat aku bukan? Pria dengan topeng separuh itu terlihat menyeringai dari balik topengnya. Singguang memicingkan mata, mencoba mengenali siapa lawannya. Nampaknya lawannya adalah pria yang pernah mencegat Master Singguang saat pertama kali membawa Yuang Fengying dan rombongannya. Nampaknya aku kini mengingatmu. Singguang mendengus menatap sosok yang terlihat mengerikan dengan aroma kematian. Kali ini aku tak akan gagal lagi, pria dengan topeng separuh itu tersenyum dengan mengerikan. Ya, tak akan gagal lagi, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pria bertopeng separuh itu langsung merentangkan kedua tangannya, asap kehitaman langsung menyeruak menguap tipis dari badannya. Asap hitam itu mulai memenuhi area pertarungan keduanya hingga beberapa kilometer, bahkan dalam pandangan Master Singguang asap itu seperti menelan matahari yang ada di langit itu. Hawa aroma kematian juga mulai menyelimuti tempat itu, selain itu kekuatan korosif yang sangat menakutkan juga makin mencekik dan menghancurkan. Dari asap yang makin lama makin menebal itu terlihat beberapa sosok yang terlihat makin nyata mengepung Master Singguang. Jebakan kematian. Sosok-sosok itu adalah pasukan mayat yang dibangkitkan dan digunakan untuk penyerangan dan penjebakan terhadap lawannya. Master Singguang sedikit terkejut dengan kekuatan lawannya, baik dulu maupun sekarang lawannya ini lebih kuat dalam kultivasi dibanding dirinya, tapi itu tak membuat Master Singguang takut dan surut untuk melawannya. Pedang kebajikan, Master Singguang mengeluarkan sebuah pedang dari ruang penyimpanan, sebuah senjata tingkat bertuah kini ada dalam genggamannya. Pria bertopeng separuh juga sudah mengeluarkan senjata bertuahnya, yakni sebuah tongkat dengan ujung yang ada cakarnya. Hancurkan. Pria bertopeng melempar tangannya ke depan, sosok-sosok mayat hidup langsung bergerak acak dan menyerang Master Singguang. Dalam ketebalan kabut asap itu Master Singguang berkelebatan menangkis serangan-serangan mayat hidup tersebut. Di sela-sela serangan para sosok mayat itu, pria bertopeng separuh tersebut melakukan serangan mematikan, berusaha langsung memusnahkan lawannya. Yuang Fengying masih berada di pecahan alam wilayah warisan kuno. Berputar-putar di area tersebut hingga beberapa saat, sungguh alam yang sangat luas untuk dijelajahi. Saat itu Yuang Fengying merasa tiba-tiba sebuah sinar seperti memerangkap dirinya. Apa yang terjadi? Bukan hanya dirinya, di kejauhan Yuang Fengying mampu menangkap pemandangan sinar-sinar lainnya juga melesat cepat.
Sinar-sinar itu mencari orang-orang dari ras manusia naga yang ada di sana. Sinar-sinar itu mengurung semua orang yang ada di alam itu, untuk dikeluarkan. Oh, apa mungkin waktu yang ditetapkan di sini sudah berakhir? Ya, mungkin begitu, gumam Yuang Fengying pelan, saat sinar itu melingkupi dirinya, lalu seperti membawa dan melempar dirinya menuju ke arah di mana awal dia tadi masuk tempat tersebut. Saat ini Yuang Fengying sudah berada di pintu di mana dirinya di awal masuk. Remaja itu melangkah keluar dari pintu gedung tua tersebut, namun kini semua tampak berbeda. Wilayah perguruan Bukit Bayangan terlihat sangat kacau, dengan reruntuhan terlihat di mana-mana. Di beberapa tempat masih terlihat pertempuran yang mengakibatkan alam porak-poranda, hanya gedung tua yang terlihat kotor dengan beberapa reruntuhan yang terlempar ke arahnya, namun gedung tua masih utuh tanpa mengalami kerusakan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Yuang Fengying menatap sekelilingnya dengan penasaran. Bab 140. Kembali bertarung dengan Sekte Mayat Hidup. Yuang Fengying mulai menyadari, perguruan Bukit Bayangan tengah diserang dan akan hancurkan. Nampaknya ada penyerangan di sini, selama aku di pecahan dimensi alam kuno. Anak itu segera melesat meninggalkan gedung tua untuk menuju ke pertarungan terdekat darinya. Saat itu, alam sekitar sungguh terlihat sangat kacau balau, kabut tebal terlihat menyelimuti tempat tersebut serta radius beberapa kilometer di sekitarnya, membuat tempat itu seperti malam hari. Semua orang seperti terganggu penglihatannya, namun mata tajam Yuang Fengying tak terganggu oleh semua itu. Ah, itu Master Xingguang, seru remaja tersebut. Begitu dilihatnya sosok sang guru, segera remaja itu melesat ke arah gurunya yang kini tengah jadi bulan-bulanan lawannya. Master Xingguang tengah diserang oleh pria bertopeng separuh beserta pasukannya, tongkat cakar senjata lawan terlihat ganas menyambar-nyambar badan Xingguang. Pria parubaya itu bergerak secepat dia bisa untuk menghindari serangan tersebut dan juga serangan para mayat hidup, pasukan dari lawan tersebut. Ada sekitar 10 mayat yang terlihat ganas menyerang Xingguang di bawah kendali pria bertopeng separuh. Jika sedikit saja terlambat Yuang Fengying membantunya, pasti nyawa pria parubaya yang menjadi gurunya itu sudah tak tertolong. Menebas angin menghadang badai, lesatan kehancuran. Bang, bang, BOOMM. Beberapa kali Yuang Fengying mengayunkan lengannya, beberapa lesatan cahaya tercipta dan menerjang menghantam ke arah mayat-mayat tersebut. Fengying, teriak Master Xingguang dengan nafas tersengal, namun sorot mata pria itu menggambarkan banyak kecemasan. Guru, bertahanlah, balas Yuang Fengying. Sebaiknya kamu lari, jangan malah ikut campur dalam pertempuran ini. Lewat pesan telepati khusus Xingguang berbicara dengan muridnya tersebut, menurutnya sangat berbahaya bagi Yuang Fengying berada di sana sedangkan murid yang lainnya sudah diungsikan. Yuang Fengying tersenyum, dia tahu gurunya pasti mencemaskannya, tapi itu sungguh tak perlu. Jangan khawatir guru, aku tahu batasan kekuatanku, jika tak sanggup aku pasti akan menghindar, balas Yuang Fengying sambil melepas kembali serangannya. Pria bertopeng separuh mendengus kesal. Dasar berandalan keparat, mengganggu kesenanganku saja. Pria bertopeng separuh menghardik marah Yuang Fengying yang dirasanya ikut campur pertarungannya. Pria bertopeng separuh menatap Yuang Fengying, mencoba menelisik kultivasi anak muda yang ikut campur dalam pertempurannya. Hanya ranah bumi sejati bertingkah, kekuatan yang tak lebih baik dari gurunya. Pria dengan topeng separuh mencibir penuh ejekan di wajahnya. Kau yang makhluk keparaat, bosan hidup, berani mengacau di wilayah ini. Yuang Fengying membalas ucapan sosok bertopeng, saat ini remaja tersebut sudah berdiri di samping gurunya. Setelah beberapa kali serangan tadi, mayat-mayat hidup itu kini sedikit terlempar dan mengendurkan serangan. Aku akan menghancurkan kalian berdua, teriak pria bertopeng separuh, wajahnya langsung muram dan penuh kemarahan. Senjata tongkat cakarnya kembali diputar, membuat asap kehitaman kembali bergolak, memadat membentuk sebuah sosok kegelapan yang menjulang tinggi beberapa meter. Jiwa kegelapan, sosok pria bertopeng separuh berteriak saat mengaktifkan bayangan kegelapan dengan kekuatan jiwanya. Gumpalan asap yang kini memadat membentuk sebuah sosok tinggi besar terlihat meraung dengan ganas sebelum melesat maju menyerang Yuang Fengying dan Master Xingguang. Jika lawannya hanya Master Xingguang sudah pasti akan mudah dikalahkan oleh sosok gumpalan asap tersebut,
namun saat ini berbeda karena itu Yuang Fengying. Remaja itu mampu dengan mudah melihat kelemahan dari sosok gumpalan asap yang dikendalikan oleh jiwa lawannya. Sebuah sinar di bagian kepala sosok gumpalan asap itulah, inti jiwa, yang ditanamkan untuk mengendalikan sosok gumpalan asap tebal itu. Yuang Fengying tersenyum sinis, begitu mengetahui kelemahan lawannya dia langsung bergerak cepat menerjang gumpalan asap tebal yang terlihat mengayunkan lengannya. Anak bodoh, makhluk ciptaanku tak akan mudah kau hancurkan, cibir pria bertopeng separuh dengan percaya diri, melihat Yuang Fengying yang akan menyerangnya. Yuang Fengying tak menghiraukan itu, remaja itu terus melesat menyongsong sosok gumpalan asap yang juga menghantamkan pukulannya. Kini lengan sosok gumpalan asap sudah terlihat nyata, sungguh pengendalian elemen yang sangat hebat dari pria bertopeng separuh, mampu menciptakan makhluk dari alam sekitarnya dalam wujud yang demikian sempurna. Makin ke ujung dari lengan sosok gumpalan asap makin nyata dan kuat, bahkan jari-jari hingga pergelangan tangan sosok gumpalan asap sudah terlihat seperti sebuah tangan yang tercipta dari baja. Wuung, lengan sosok gumpalan asap itu terayun menghantam Yuang Fengying yang juga mendatanginya. Sungguh serangan yang terlihat kuat dan mampu menghancurkan apapun. Matilah kau berandalan tengik, pria bertopeng separuh tersenyum sinis. Laap, serangan sosok bertopeng itu lewat beberapa jengkal dari badan Yuang Fengying, bahkan angin pukulan yang biasanya mampu mengelupas kulit lawan kini tak berefek apapun. Kini Yuang Fengying terbang melesat menghindari sambaran lengan lawan dan langsung mengarah ke kepala sosok gumpalan asap. Baang. Dengan sangat cepat dan tak diduga Yuang Fengying menghantam gumpalan asap itu tepat di kristal cahaya yang bersinar di kepala makhluk itu. Blaarr. Kristal inti jiwa itu langsung pecah berantakan, begitu juga dengan sosok gumpalan asap yang langsung tersapu oleh angin, begitu inti jiwa yang mengendalikannya hancur berantakan. Apa, makhluk ciptaanku dihancurkan begitu saja? Raung pria bertopeng separuh dengan marah. Kini pria itu melambaikan tangannya, memerintahkan mayat-mayat hidup itu untuk kembali menyerang. Mundurlah guru, pulihkan tubuhmu dengan ini. Yuang Fengying melempar pil pemulih raga yang diciptakannya. Master Xingguang menangkap pil dalam botol tersebut, sejenak ragu untuk mundur. Yuang Fengying menatap dan mengangguk meyakinkan gurunya. Yakinlah aku pasti baik-baik saja. Melihat sorot mata Yuang Fengying yang terlihat sangat yakin, Master Xingguang akhirnya meloncat mundur, menelan pil pemulih raga sambil tetap mengawasi pertarungan itu dari jarak sedikit jauh. Yuang Fengying tersenyum acuh tak acuh, baiklah, mari kita bermain-main, aku penasaran dengan perkembangan sabit dewa. Yuang Fengying mengangkat tangannya, tiba-tiba di genggamannya muncul sabit dewa yang kini sudah bersinar dengan gagahnya. Aura yang terpancar dari senjata itu mampu membuat dunia menjadi serakah untuk memilikinya. Pria bertopeng terkejut, tak disangka lawannya memiliki senjata yang beraura menakutkan. Senjata bertuah, oh bukan, senjata tingkat Raja Mistik. Atau, pria bertopeng sedikit bergetar, namun keserakahan muncul di wajahnya. Aku harus merebut senjata itu, meski aku belum tahu kehebatannya, terlihat dari auranya itu senjata kuat. Pria bertopeng melesat maju menebaskan tongkat cakarnya. Dari sisi kanan kirinya beberapa mayat hidup juga melesat maju menyerang beriringan, membentuk formasi penjebakan. Mati kau bocah berandalan tengik. Bab 141. Matinya pria bertopeng separuh. Alam benar-benar terdistorsi, langit seperti diputar balikan dan udara seperti diaduk-aduk saat pria bertopeng separuh dan pasukannya melakukan gerakan penyerangan. Keserakahan ingin memiliki senjata yang saat ini digenggam Yuang Fengying membuat pria bertopeng separuh itu bersemangat untuk aktif menyerang. Gelombang kegelapan. Aura gelap kini bergerak memadat hingga kini hanya beberapa ratus meter saja, mencoba menjebak Yuang Fengying di dalamnya. Tongkat dengan ujung cakar juga menebas ke depan, menciptakan riakan gelombang serangan yang melesat menyasar tubuh Yuang Fengying. Beberapa mayat hidup yang masih mampu menyerang juga melesat maju seiring dengan sang tuan menyerang. Dari jauh Master Xingguang terlihat gelisah namun tak ada yang bisa dilakukannya, saat ini kondisinya masih dalam proses pemulihan saat tadi menelan pil pemulih raga yang diberikan oleh Yuang Fengying. Melihat serangan lawan yang berlapis-lapis Yuang Fengying hanya tersenyum sinis, sabit dewa yang ada di genggamannya kini dilempar ke arah samping,
membuat pria bertopeng separuh sedikit terkejut dengan gerakan tersebut. Weeng, Ngiying, Ngiting, apa yang dilakukan berandalan kecil ini? Setelah melempar senjatanya, Yuang Fengying melesat maju menyongsong lawan dengan pukulannya. Tebasan awan. Tangan kanan Yuang Fengying bersinar membentuk angin yang berputar-putar dengan kekuatan elemen petir bercampur dengan elemen logam dan elemen api. Gambaran gabungan kekuatan itu menciptakan sebuah pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Weeng! Begitu tangan itu dikibaskan, lesatan kekuatan yang penuh warna itu menerjang ke depan, memotong dan membakar apapun di jalurnya. Lesatan serangan Yuang Fengying bertemu dengan gelombang kekuatan gelap yang makin memadat dan menyerbu ke arahnya. BAAMMM. Dua momentum kekuatan bertemu menciptakan ledakan yang mampu menghancurkan gedung bertingkat. Beberapa sosok mayat hidup yang tadi menyerang terlempar kemana-mana, bahkan pria bertopeng separuh juga terdorong beberapa langkah ke belakang. Pria bertopeng itu terkejut dengan hasil benturan kedua serangan itu. Dia tak menyangka ranah bumi sejati yang dimiliki anak remaja itu mampu membuatnya terdorong ke belakang. Belum hilang terkejut pria bertopeng itu, tiba-tiba. Ngiting, ngiting. Sabit dewa melesat ke arah pria bertopeng separuh tersebut dari arah samping yang tak diduganya, seakan lemparan Yuang Fengying tadi sudah diukur dengan akurat, baik diagonal dan ketepatan sasarannya. Kreas. Sabit dewa menembus pinggang pria bertopeng separuh, masuk ke dalam tubuhnya dan merusak apapun yang ada di dalamnya hingga pria bertopeng separuh mengembuskan napas terakhirnya. Begitu sosok pengendali mayat hidup itu mati, mayat-mayat itu langsung berhenti bergerak dan tumbang ke tanah, karena jiwanya sudah kosong. Master Xingguang terkejut, namun dia sudah bisa memahami kekuatan Yuang Fengying, muridnya tersebut sudah jauh lebih kuat dibanding dirinya. Fengying, kau sungguh luar biasa. Xingguang menghampiri muridnya. Yuang Fengying menjura menghormat ke arah sang guru, remaja itu tersenyum setelah menyimpan senjata sabit dewa di ruang penyimpanannya. Pertempuran di perguruan tersebut masih berlangsung dengan seru. Saat ini, para penyerangnya masih terlihat menggempur para pilar perguruan Bukit Bayangan. Terlihat sesepuh Chun masih bertarung seru dengan dua lawannya. Pria sepuh itu masih dikeroyok oleh dua lawan yang berasal dari dua kelompok berbeda. Ledakan-ledakan serangan dari pertarungan itu bahkan ikut menghancurkan tempat tersebut. Perguruan Bukit Bayangan kini terlihat porak-poranda, markas perguruan itu dijadikan ajang pertarungan karena para penyerang seperti sengaja melakukan hal itu. Wanita parubaya yang berasal dari kelompok bulan kegelapan itu belum mengeluarkan senjata andalannya, namun serangan-serangan tangan kosongnya sudah mampu menghancurkan apapun di lintasannya. Sementara pria parubaya dari klan kabut hitam pekat menyerang dengan pedang besar dan panjangnya. Pedang yang panjangnya 2 meter dengan lebar beberapa jengkal itu menebas dan merusak apapun yang disentuhnya. Lihatlah tempat ini, tak lebih dari tempat sampah. Wanita parubaya dengan baju hitam bergambar bintang sabit di dadanya itu mencibir dan mencoba merusak konsentrasi sesepuh Chun. Dengan perkataannya itu diharapkan emosi sang sesepuh akan terkikis oleh amarah sehingga merusak permainan jurus-jurusnya. Benar, tempat sampah yang berisi para sampah, pria parubaya yang menjadi rekannya dalam mengeroyok sesepuh Chun juga mengeluarkan ejekan yang memancing emosi. Sesepuh Chun hanya tersenyum kecut, meski sesungguhnya sangat sedih, namun pria tua itu mencoba tetap tenang. Roda selalu berputar. Mungkin hari ini kalian yang menghancurkan tempat ini, tapi di lain waktu pasti ada yang akan menghancurkan tempat asal kalian. Sesepuh Chun hanya menjawab dengan enteng. Dua lawannya kembali bergerak, saat ini wanita dari kelompok bulan kegelapan itu sudah bersiap dengan struktur segel penjebakan di wilayah sekitar pertarungannya dengan sesepuh Chun. Wanita itu sudah memegang bendera hitam yang menjadi salah satu senjata andalannya. Jebakan kematian, segel kegelapan. 4 bendera kini sudah dilepas di 4 titik sudut arena pertarungan mereka. Alam seperti teriris dan terpisah setelah segel formasi penjebakan itu terpasang, terisolasi dari wilayah lainnya begitu segel penjebakan tersebut diaktifkan. Menjebak dan mengurung sesepuh Chun di dalamnya bersama dua lawannya itu. Area tersebut kini seperti dalam kuasa sang wanita berbaju hitam dari kelompok bulan kegelapan. Hukum alam dari wilayah itu dalam kuasa wanita itu. Mainkan. Wanita parubaya itu memutar tangannya,
Dengan gerakan itu alam sekitarnya seperti memadat, membuat tubuh sesepuh Chun makin terasa berat dengan tekanan kuat dari langit dan bumi. 4 bendera yang ada di 4 sudut seperti menyerap kekuatan alam sekitarnya untuk kemudian menyalurkan kekuatan itu kepada wanita tersebut, jadi wanita itu seperti mendapatkan kekuatan tambahan. Bahaya, kekuatan segel ini bisa membuatku terjebak dalam kekuatan lawan, sesepuh Chun mulai muram ketika menyadari itu. Pria rekan dari wanita yang berasal kelompok bulan kegelapan sudah memutar pedang besarnya. Angin serangan dari putaran itu mulai melesat-lesat ke arah sesepuh Chun. Matilah kau dengan tenang, pria dengan badan penuh bulu dan rambut dikucir kuda itu menyeringai, merasakan kini lawan sudah sedikit lambat dan lemah terjebak dalam struktur segel rekannya. Jika aku mati, kalian juga harus mati di sini, sesepuh Chun tersenyum miring. Pria tua itu akhirnya mengaktifkan garis darah keturunannya dan membakar inti tenaga sejatinya. 2 tindakan yang mampu meningkatkan kekuatannya menjadi berkali lipat, namun juga bisa membahayakan dirinya saat nanti masa aktif dan tenaganya terkuras habis. Saat ini badan sesepuh Chun terlihat bersinar dengan kekuatan yang meluap-luap darinya. Ayo kita lakukan, pria tua itu melesat maju menghantamkan tongkat kuningnya, menebas ke arah 2 lawan yang berdiri di hadapannya. Segel formasi jebakan yang dipasang wanita dari kelompok bulan kegelapan kini sudah berkurang fungsinya, tak lagi mempengaruhinya, bahkan sambaran angin serangan ciptaan pria dengan rambut dikucir ekor kuda juga berkurang efeknya, semua berhasil ditepis oleh kekuatan yang dipancarkan dari sesepuh Chun. Bab 142. Kehancuran di perguruan Bukit Bayangan. Sesepuh Chun bergerak sangat cepat, semua yang dilakukannya kini seperti di atas angin dalam menghadapi 2 lawannya. Sesepuh Chun bergerak menghantam sambaran pedang besar pria yang berasal dari klan kabut hitam pekat, dengan tongkat kuningnya. BAAM. Serangan itu membentur garis lintasan sabetan pedang lawan. 2 kekuatan yang mampu menghancurkan apapun itu bertemu dan menciptakan ledakan yang sungguh menakutkan, meski mereka terkurung dalam segel formasi penjebakan. RGGH. Pria dengan badan penuh bulu dan rambutnya dikucir ekor kuda berteriak kesakitan, dadanya terasa meledak dan terlempar beberapa ratus meter akibat ledakan tersebut. Sungguh kekuatan yang meluap-luap dan sangat menakutkan. Segel formasi penjebakan juga bergetar hebat, membuat wanita dari kelompok bulan kegelapan juga meringis kesakitan saat dia berusaha mengendalikan struktur jebakan tersebut. Hoek, wanita itu memuntahkan darah dari mulutnya. Kembali sesepuh Chun bergerak dengan cepat, nampaknya pria tua itu tak ingin membuang-buang masa aktif dari 2 kekuatan yang saat ini masih meledak di tubuhnya, dia tak ingin apa yang dilakukan sia-sia meski taruhannya nyawanya sendiri. Sesepuh Chun sudah mengaktifkan garis darah keturunannya dan membakar kekuatan inti dari tenaga sejatinya, pasti dia akan mampu mengatasi 2 lawannya. Beberapa tetua yang juga bertarung melawan para penyerang sedikit melirik apa yang terjadi dengan sesepuh Chun. Ya, itu perbuatan terakhir yang menjadi pilihan terbaik. Kini 2 lawan sesepuh Chun sudah terluka, hantaman yang dilakukan pria tua itu mampu menghancurkan gabungan kekuatan keduanya. Gelombang kekuatan yang bergulung-gulung dari tubuh sang sesepuh itu mampu merusak kekuatan 2 lawannya. Wanita parubaya dari kelompok bulan kegelapan dan laki-laki dari klan kabut hitam pekat kini juga sudah membakar inti tenaga sejati, sebuah perbuatan yang akan meningkatkan kekuatannya sesaat sebelum akhirnya nanti menggerogotinya. Pertarungan kian menakutkan, apapun yang ada di sekitarnya pasti akan hancur jadi debu. Wilayah perguruan Bukit Bayangan kini benar-benar sudah porak-poranda, semua terlihat tinggal reruntuhan dan puing-puingnya saja. Gedung-gedung bertingkat kini sudah roboh dan hancur, bangunan lainnya juga sudah tak berbentuk lagi, kecuali gedung tua yang terlihat kecil di tengah urukan reruntuhan yang ada. Akhirnya tempat ini benar-benar hancur. Menjin dari kelompok iblis darah berteriak dengan pongah. Pria dengan baju seret hitam itu berkacak pinggang dengan penuh kesombongan, menyaksikan tempat yang diserangnya sudah hancur lebur. Kalian memang bukan manusia baik-baik, suka menindas yang lemah dan memanfaatkan jalur kekuatan untuk menekan yang lain. Tapi aku tak akan menyerah. Perbuatanmu malah makin meyakinkan diriku sendiri bahwa penolakanku menjadi bawahan kalian, tidaklah salah. Tetua Kim berkata dengan penuh keyakinan, tak ada sedikitpun sesal di wajahnya, meski kini wilayah tersebut hancur. Ya, ku akui,
Untuk perguruan kecil seperti ini kau cukup kuat, namun kalian menghadapi aliansi kami yang begitu sangat kuat, jika tidak hari ini, besok pasti kalian akan musnah. Menjin, perwakilan dari kelompok iblis darah berkata dengan tatapan sinis ke arah tetua Kim. Aku tak peduli kapan akan musnah, semua makhluk pastinya akan mengalaminya pada akhirnya. Tetua Kim tertawa acuh tak acuh, merasa hidupnya mungkin sudah akan berakhir. Hanya saja bagaimana jalan kita menuju ke sana, apakah di jalan kebenaran atau kesesatan macam kalian? Menjin makin beringas wajahnya, merasa serangan emosi tak membuat lawannya terkena mental. Baik jika begitu hari ini kau akan musnah, teriaknya. Pria dengan baju seret hitam itu kembali mengayunkan tangannya, selarik cahaya biru gelap melesat menerjang ke depan. Serangan itu kini seperti memadat dengan kekuatan melebihi lengan hitam ciptaannya tadi. Nampaknya Menjin adalah orang yang mengolah kekuatan api yang berbeda-beda, begitu tangannya diayunkan ke depan gelombang api berwarna beda langsung menerjang ke arah tetua Kim. Gelombang panas yang menakutkan pun melesat dan mulai membakar apapun di jalurnya, kekuatan Raja Bumi memang sungguh menakutkan, seakan kekuatan jagat raya berada di bawah telapak tangannya. Tetua Kim memejamkan matanya, pria itu mulai mengaktifkan kuasa atas unsur elemen yang dimilikinya. Angin mulai kembali berputar-putar di lengannya, nampaknya tetua Kim memiliki kuasa atas unsur elemen angin yang juga sangat tinggi. Apalagi kini angin itu mulai bersinergi dengan kipas di tangan kanannya, menghasilkan gelombang ombak angin yang susul-menyusul menerjang ke arah Majin. Badai amukan dewa, gelombang ombak angin yang kian besar menyerbu ke arah Menjin, kekuatan itu menerjang dan meluluh lantakkan semua di jalurnya. Langit dan bumi bergetar saat serangan tersebut melaju dengan sangat mengerikan. Menjin juga masih mengendalikan api biru gelap, cahaya api itu memang tak seluas serangan sebelumnya, namun sesungguhnya tingkat kepanasan api itu beberapa kali lipat dibanding serangan sebelumnya. Dua kekuatan yang mengerikan itu bertemu, membuat guncangan yang sungguh menakutkan, seakan terjadi kiamat lokal di tempat tersebut. Semua tersibak, terlempar menjauh saat dua serangan itu berbenturan. Kekuatan dan kultivasi keduanya yang seimbang membuat pertarungan sungguh berlangsung dengan seru. Wilayah Bukit Bayangan sungguh sudah tak berbentuk lagi, beberapa pertarungan sudah usai dengan kemenangan yang berbeda-beda. Namun hampir seluruh pertarungan itu bisa dianggap seimbang, karena baik yang menang maupun yang kalah sama-sama terluka parah. Sesepuh Chun meski memenangkan pertarungan namun mengalami luka serius, bahkan kini wajahnya makin terlihat tua akibat dia mengaktifkan kekuatan garis darah keturunan sambil membakar inti tenaga sejati yang seharusnya belum saatnya. Kini usianya seperti berkurang beberapa puluh tahun lagi, dan usianya akan bertambah kembali beberapa ratus tahun jika dia mampu menerobos ke alam kuasa sejati. Sementara pertarungan Tetua Agung Kim melawan Menjin juga berakhir seimbang dengan sama-sama terluka parah. Tetua Regulasi pun tak beda jauh, meski memenangkan pertarungan dan mampu membuat lawannya mati, pria parubaya itu juga harus kehilangan satu lengannya. Sungguh situasi yang tidak menguntungkan bagi perguruan Bukit Bayangan, markasnya hancur dan banyak tetua yang tewas dan terluka parah. Dari semua orang di sana hanya Master Singguang yang paling minim mengalami luka karena dibantu oleh Yuang Fengying. Sedangkan Yuang Fengying sendiri belum mampu untuk menolong keseluruhan orang yang ada di sana, karena kekuatannya juga masih sangat terbatas. Saat ini anak tersebut berada di ranah bumi sejati awal, sebuah ranah yang cukup mencengangkan bagi anak usia 12-13 tahun, namun masih sangat rendah jika dibandingkan kekuatan yang ada di jagat bela diri. Bab 143. Tujuan baru. Beberapa orang terlihat duduk di sebuah area reruntuhan di wilayah perguruan Bukit Bayangan. Mereka adalah para pemimpin perguruan tersebut yang berhasil selamat. Sementara di sebelah yang lain terlihat ratusan bahkan ribuan, para murid dan anggota perguruan Bukit Bayangan terlihat cemas menunggu keputusan apa yang nanti diambil. Tampak Tetua Kim, Tetua Regulasi dan Sesepuh Chun duduk berhadapan dengan tetua yang lainnya, termasuk Singguang. Apa yang mesti kita lakukan? Mereka saat ini tengah membahas keberlangsungan perguruan Bukit Bayangan, setelah apa yang terjadi. Semua fasilitas perguruan kini sudah hancur, luluh lantak seakan tak bersisa, Tetua Kim berkata dengan wajah muram.
Maaf, aku tak bisa melindungi dan membawa perguruan ini menuju arah yang lebih baik. Semua terlihat muram dengan perkataan tetua agung tersebut. Perguruan yang juga menjadi tempat tinggal bagi orang-orang tersebut selama ini, kini sudah hancur lebur. Sesepuh Chun menatap tetua Kim, ini bukan kesalahanmu seorang, tapi memang takdir menjadikan semua ini terjadi. Lebih baik seperti ini, daripada kita menjadi budak dan begundalnya kejahatan, Sesepuh Chun berkata, untuk memberikan penghiburan. Untuk sesaat tetua agung Kim terdiam, lalu kembali berkata, dengan keadaan seperti ini, alangkah baiknya jika kita bubarkan saja perguruan Bukit Bayangan ini. Akan percuma jika kita terus bertahan, karena pasti pihak aliansi akan datang kembali dengan kekuatan yang makin kuat. Semua terlihat terkejut dengan perkataan itu, tak terkecil Sesepuh Chun, tapi apa yang dikatakan tetua Kim ada benarnya juga. Mengambil keputusan pembubaran perguruan yang sudah berlangsung ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun, tentu saja sangat sulit, tapi bahaya yang akan terjadi jika perguruan masih berdiri tentu saja sangat menakutkan. Orang-orang dari aliansi pasti akan kembali lagi dengan kekuatan yang lebih kuat, untuk memusnahkan mereka. Saya punya usulan, bagaimana jika kita kirim beberapa murid terbaik ke perguruan lain yang lebih kuat, Master Singguang berkata menatap orang-orang yang ada di sana. Ya benar, bukankah kita memiliki hubungan yang baik dengan perguruan tapak keabadian? Tetua regulasi akhirnya tersadar dan ikut mendukung usulan tersebut. Sesepuh Chun mengangguk, benar, atau ke beberapa kelompok kuat lainnya jika satu perguruan saja tak cukup. Semua mengangguk mendengar apa yang mereka usulkan. Mereka akhirnya membuat keputusan akan mengirim beberapa murid berbakat yang bersedia, untuk dikirim ke perguruan atau kelompok lain yang lebih kuat, dengan membawa rekomendasi dari perguruan Bukit Bayangan. Sesungguhnya langkah ini akan dilakukan saat pemilihan putra naga di provinsi nanti, yakni mengantar murid terkuat untuk dididik di tempat yang lebih hebat dan kuat, namun kini hal tersebut terpaksa dilakukan lebih awal karena suatu permasalahan. Banyak yang kaget dengan apa yang disampaikan oleh Tetua Agung Kim. Membubarkan perguruan yang sudah berdiri selama ratusan bahkan ribuan tahun bukan perkara yang mudah. Orang-orang itu sudah berada di sana sangat lama, di sanalah tempat kembali dan pulang selama ini, bahkan di sanalah sebagian banyak dari mereka lahir dan besar, terutama para pengurus dan keluarganya selama turun-temurun. Aku dengar para murid akan dikirim ke perguruan lain. Ya, kita akan dikirim ke kelompok yang lebih kuat, karena khawatir jika masih tetap bertahan di sini akan kembali diserang. Memangnya dikirim kemana? Sahut yang lainnya. Tentu saja ke perguruan yang kuat seperti tapak keabadian, kelompok jalan kebenaran atau ke lembah tiga puncak. Memang benar apa yang dibicarakan para murid tersebut, ketiga kelompok tersebut adalah tujuan yang akan mereka pilihkan untuk murid-murid yang masih berminat berada di jalur bela diri. Jika yang sudah tak berminat lagi di dunia bela diri maka dipersilahkan untuk kembali ke asal masing-masing. Ketiga kelompok yang lebih kuat tersebut masih berada di bawah wilayah Istana Kerajaan Bintang, tepatnya di utara dari wilayah kerajaan itu. Bagaimana menurutmu Feng Ying, kelompok mana yang akan kau pilih? Master Singguang saat ini tengah duduk bersama Yuang Feng Ying dan berbincang secara pribadi. Remaja itu mengangguk, menatap gurunya, coba beri gambaran kepada muridmu ini, tentang ketiga kelompok yang Master katakan tadi. 2. Master Singguang mengangguk kemudian mulai berkata, tapak keabadian dan jalan kebenaran adalah kelompok yang berbasis ajaran kepercayaan. Mereka sangat hebat dan sudah melahirkan banyak orang kuat selama ini, sedangkan lembah tiga puncak adalah kelompok yang juga hebat dan kuat. Master Singguang lalu menjabarkan dan menjelaskan tentang ketiga kekuatan tersebut kepada Yuang Feng Ying. Remaja itu mendengar dengan seksama. Bergabung dengan sebuah kelompok kuat bukan hanya sekedar menjadi murid dan belajar di sana, tapi juga tentang dukungan perkembangan kekuatan yang akan didapatkannya, termasuk tempat latihan dan perlindungan dari kelompok lain yang berniat jahat kepadanya. Jika seseorang tidak bergabung dengan kelompok yang lebih kuat maka perkembangan kultivasinya bisa dikatakan akan lambat bahkan berhenti, karena bisa jadi tak ada tempat latihan yang memadai, atau tak ada sokongan sumber daya yang mencukupinya. Namun jika bergabung dengan kelompok kuat maka dukungannya akan sungguh luar biasa, tempat latihan, sumber daya serta semua yang mendukung perkembangan pasti akan digelontorkan,
belum lagi masalah perlindungan selama perkembangan pasti akan menjaminnya. Seseorang yang memiliki kelompok kuat tak akan mudah disinggung kelompok lain, tak akan mudah diancam atau dimusnahkan. Yuang Fengying terlihat mencerna semua yang dikatakan oleh Master Xingguang, menimbang dan memilah dari ketiga tempat yang tadi disebutkan Sang Master. Aku memilih kelompok lembah tiga puncak, kata Yuang Fengying setelah terdiam beberapa saat. Meskipun tempat itu paling keras didikannya menurut Sang Master, tapi sesungguhnya tempat itu paling sesuai dengan Yuang Fengying. Lembah tiga puncak adalah kelompok kuat yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sedikit tertutup dengan jumlah anggota yang tak banyak, namun hampir seluruh anggotanya memang benar-benar berkualitas. Setelah sehari berada di reruntuhan markas perguruan Bukit Bayangan, keesokan hari para murid yang berniat bergabung dengan kelompok lain mulai bersiap. Yuang Fengying dan beberapa murid lainnya yang berniat ke kelompok lembah tiga puncak sudah bersiap bersama-sama akan menuju ke sana. Berhubung jumlahnya mencapai ratusan maka mereka menggunakan jalur darat. Mereka menggunakan beberapa kereta yang mampu mengangkut puluhan orang dalam satu keretanya. Total ada 7 kereta yang akan berangkat ke kelompok lembah tiga puncak, dan kini 7 kereta itu sudah meninggalkan wilayah Bukit Bayangan menuju ke utara di mana tujuan mereka ada di sana. Bab 144. Menuju utara. 7 kereta beriring-iringan menuju ke utara. Mereka adalah murid-murid dari perguruan Bukit Bayangan yang akan menuju ke tempat tujuan baru, yakni kelompok lembah tiga puncak. Dalam setiap kereta berisi 15 hingga 20 orang. Rombongan tersebut dipimpin oleh salah satu tetua yang bernama Luang Yiyang. Kebetulan tetua Luang Yiyang baru saja kembali dari menjalankan misi sehingga dia tak berada di lokasi perguruan saat kejadian penyerangan. Sebenarnya Master Xingguang juga ingin ikut dalam rombongan tersebut, namun karena suatu hal pria paruh baya itu membatalkannya. Yuang Fengying berada di kereta pertama, bergerak di depan bersama beberapa murid di dalamnya. Beberapa murid senior bertindak sebagai kusir bersama tetua Luang Yiyang. Sebenarnya di beberapa kereta juga ada tetua-tetua muda yang menjadi pemimpin rombongan. Mereka adalah murid senior yang berbakat dan berprestasi sehingga diangkat menjadi tetua muda. Saat ini mereka sudah keluar dari wilayah kota Yingying, kota yang menjadi penyokong perekonomian di sekitar wilayah perguruan Bukit Bayangan sebelumnya. Sepanjang perjalanan dapat mereka lihat keadaan kota yang juga sedikit kacau, karena ulah orang-orang tak dikenal. Yuang Fengying makin terbakar hatinya melihat semua itu, dia bersumpah dalam hatinya jika sudah benar-benar kuat akan membasmi segala kejahatan, akan membalas apa yang sudah mereka lakukan terhadap kelompoknya. 1. Nampaknya kelompok itu benar-benar ingin mengacaukan semuanya. Luang Yiyang melihat semua yang dilaluinya, dan memang di mana-mana terlihat kekacauan. Sungguh kekuatan aliansi yang benar-benar kuat, mampu mempengaruhi sebegitu banyak orang. Bukan hanya Luang Yiyang yang mampu melihat semua kekacauan tersebut, para murid yang duduk di kereta juga mampu melihat itu dari gerbong kereta mereka yang tak beratap. Gerbong kereta yang membawa mereka bukanlah gerbong yang mewah dengan atap menaunginya, namun gerbong sederhana bahkan seperti semacam gerobak, yang penting bisa menampung dan membawa penumpang, itu saja. Membawa rombongan begitu banyak bukan perkara mudah, selain harus memikirkan makanan selama perjalanan, keamanan juga perlu diperhitungkan apalagi di saat era kekacauan seperti ini. Kita akan kembali memasuki hutan selepas dari wilayah pemukiman yang mengelilingi kota Yingying. Terdengar tetua Luang Yiyang berteriak memperingatkan semuanya. Tetua Luang Yiyang berkata demikian agar semua orang tak mengendurkan kewaspadaan karena di hutan tersebut pastinya banyak bintang buas atau bahkan binatang iblis yang bersembunyi. Belum selesai tetua Luang Yiyang berkata dari balik pepohonan sudah terdengar suara daun-daun yang bergesekan dan tersibak dengan keras. Seruak, seruak, grur. Dalam sesaat saja terlihat rombongan badak petir kula emas menghadang rombongan murid-murid perguruan Bukit Bayangan. Badak petir kula emas merupakan binatang buas yang memiliki strata tinggi di dunia binatang. Mereka merupakan binatang dengan strata kelas 3. Golongan strata kelas 1 tentu saja ada binatang naga, kilin, phoenix, kura-kura abadi dan lainnya. Golongan strata kelas 2 ada griffin, singa api bersayap, gagak naraka dan lainnya. Sedangkan golongan strata kelas 3 ada badan kula emas, harimau besi, burung gunting perak dan lainnya.
Badak petir kula emas, teriak orang-orang mulai panik. Bukan hanya satu binatang, tapi ini rombongan satu koloni badak petir kula emas, membuat orang-orang langsung muram wajahnya. Semua harap bersiap, kita lawan binatang-binatang ini. Tetua Luang Yiyang mulai berteriak sedikit panik karena dari binatang tersebut pimpinannya berada di tingkat Raja Super. Groar, Weess. Salah satu badak bercula emas itu melesat menerjang ke arah kereta kuda, gerakan yang sangat cepat dan kuat disertai dengan semburan petir dari mulutnya, sangat menakutkan. Blaar. Bahkan serangan itu tepat mengenai satu gerbong di mana penumpangnya belum sempat meloncat. Binatang sialan, teriak orang-orang mulai berhamburan, meloncat dari gerbong kereta tersebut. Namun demikian masih saja ada yang tertabrak dan terluka oleh serangan itu. Weeng. Beberapa badak petir kula emas pun meloncat dan mulai menyerang gerbong-gerbong lainnya. Tetua Luang Yiyang meloncat membalas serangan binatang-binatang itu, sosok parubaya itu menebaskan pedang yang kini sudah membara, nampaknya pria ini mengolah kekuatan dengan unsur elemen api. Gelombang api yang bergumpal-gumpal terlepas dan melesat menerjang ke arah badak petir kula emas. SRAATT. Lesatan gelombang api yang mampu membakar apapun itu menerjang. Namun badak petir kula emas bukan binatang lemah, seperti memiliki kecerdasan binatang itu melawan, menyemburkan kekuatan petir dari mulutnya. BAAMM. Kekuatan petir bertemu dengan gelombang api yang menerjang, menciptakan ledakan cukup keras. Di sisi lain Yuang Fengying juga sudah meloncat menyerang rombongan binatang buas tersebut. Saat ini mereka tengah berkelana menuju utara yang membutuhkan waktu berhari tanpa portal teleportasi. Mereka membutuhkan makanan dan saat ini serombongan binatang datang menyerang, bukankah itu sebuah keberuntungan bukan? Cari mati. Yuang Fengying melempar tangannya ke depan, sebuah pisau-pisau es langsung bermunculan di udara begitu remaja tersebut mengaktifkan unsur elemen air esnya. Tingkatan kuasa atas air es yang berada di tingkat penguasa puncak membuat pisau-pisau itu sungguh kuat dan tajam. Swing. Seperti hujan, pisau-pisau itu menyembur ke arah badak petir kula emas. BAAM. Sebagian pisau itu diledakkan oleh lesatan serangan petir dari binatang tersebut, namun masih banyak pisau lain yang tetap lolos dan melesat menerjang ke arah badan badak petir kula emas. Jap. Pisau yang sangat kuat dan tajam itu langsung menembus badan binatang buas tersebut, membuat binatang tersebut berteriak dan bertumbangan. NGUIIK. Beberapa binatang yang tertembus pisau ciptaan Yuang Fengying berteriak sebelum ambruk ke tanah, membuat badak petir kula emas lainnya sesaat menghentikan serangannya. Puluhan binatang yang mengamuk itu kini mengarahkan tatapannya kepada Yuang Fengying. Dari sekian serangan yang menyerang koloni binatang tersebut, serangan dari remaja itulah yang paling efektif dan mematikan. Gruar, salah satu pemimpin koloni terlihat marah, mengarahkan tatapannya kepada Yuang Fengying. Sementara kereta yang mengalami kerusakan dan beberapa korban sudah disingkirkan ke pinggiran dengan dijaga oleh beberapa orang yang masih terlihat kuat. Obati yang terluka, aku akan mengalihkan perhatian binatang itu bersama Yuang Fengying dan lainnya, teriak Tetua Luang Yiyang mulai memberikan arahannya. Kini sebagian orang menjaga dan merawat yang terluka, mengobatinya agar pulih kembali, sementara yang lain bertempur melawan binatang tersebut. Weeng. Yuang Fengying memutar tangannya, gelombang api mulai berputar dan melesat menyerang binatang yang kini mulai terlihat melemah. Bagaimanapun serangan dari orang-orang bekas anggota perguruan Bukit Bayangan masih sangat kuat. BAAMM. Gempuran-gempuran itu mengakibatkan binatang-binatang itu bercerai-berai ketakutan. Bab 145. Kelabang Pemangsa, Penalam Jiwa. Rombongan bekas anggota perguruan Bukit Bayangan sudah kembali bergerak menuju utara, setelah berhasil mengusir kawanan binatang buas yang menghambat perjalanan. Serangan binatang buas sedikit mengurangi jumlah orang-orang itu, bagaimanapun juga badak petir kula emas adalah binatang yang kuat. Hampir puluhan orang yang tewas dan puluhan juga yang terluka, jika ditotal jumlah yang tewas dan terluka mungkin hampir separuh dari jumlah keseluruhan. Tetua Luang Yiyang menatap jumlah orang-orang yang terluka dalam rombongannya, wajahnya langsung muram begitu melihat keadaan mereka.
Dalam dunia yang kejam ini tak akan mungkin mereka mampu melewati perjalanan panjang ini dengan kondisi demikian. Bagi yang terluka nanti akan kita beri pilihan, apakah tetap ingin melanjutkan perjalanan ke utara dengan segala resiko, atau saat kita melewati rumah kebenaran, bisa singgah di sana. Luang Yiyang berkata kepada orang-orang terluka. Rumah kebenaran adalah istilah dari sebuah tempat peribadatan yang biasanya menampung orang-orang dari dunia bela diri yang terluka, lalu merawat dan merekrutnya untuk menjadi anggota mereka. Apa yang direncanakan oleh tetua Luang Yiyang memang banyak disetujui oleh rombongan tersebut, karena akan sangat memberatkan jika tetap membawa orang-orang tersebut, belum lagi kerasnya perjalanan pasti akan menyulitkan. Kami setuju dengan tetua. Di tempat lain, lapor pemimpin, misi yang kita lakukan 70% berhasil, seorang pria terlihat sedang melaporkan kegiatannya. Bagus. Kita bisa melaporkan misi ini kepada Tuan Utusan dengan kepala tegak atas keberhasilannya. Pria yang menjadi pimpinan dalam kelompok itu terlihat tersenyum cerah. Kelompok 5 harus berhasil, karena wilayah ini sangat lemah, jangan sampai kita mencoreng muka sendiri dengan kegagalan. Pria yang ada di sebelah pemimpin kelompok tersebut berkata dengan pandangan acuh tak acuh dan meremehkan. Setelah melakukan pertemuan dan membentuk aliansi, para anggota Aliansi Kegelapan membagi misi mereka dalam beberapa kelompok. Kelompok 5 adalah kelompok yang menyerang bagian selatan dari wilayah Istana Bintang. Namun meski kita mengalami angka keberhasilan 70% tapi banyak anggota kita yang juga terluka parah. Pemimpin kelompok 5 mengangguk, beri mereka waktu untuk memulihkan diri, beri mereka sumber daya yang terbaik. Saat para petinggi kelompok 5 tengah berunding datang salah satu mata-mata kelompok tersebut. Lapor pemimpin, beberapa sisa anggota yang telah kita hancurkan terlihat bergerak berpindah ke arah tertentu. Pemimpin dan beberapa petinggi kelompok 5 terlihat menautkan alisnya, memangnya mereka mau kemana? Berdasar pengamatan yang kami lakukan, mereka berencana bergabung dengan kelompok lain yang lebih kuat. Pemimpin kelompok 5 mendengus, lalu tersenyum dengan penuh cibiran, apa perlu kita hancur para pengungsi itu? Beberapa orang petinggi yang ada di sana juga tersenyum penuh ejekan, jika pemimpin menghendaki demikian, aku juga setuju. Mereka paling-paling hanya para rendahan yang nekat ingin hidup, kata orang itu dengan sedikit tertawa. Panggil ke labang pemangsa, aku berikan misi ini untuknya. Seorang pria dengan pakaian cukup apik datang dengan wajah cerah. Dari penampakan wajahnya tak terlihat sedikit pun kekejaman dari sana, tapi sesungguhnya pria ini adalah monster yang sangat kejam. Misi apa yang pemimpin berikan kepadaku kali ini? Pemimpin melihat pria muda tersebut dengan tatapan tajam, kemudian mengungkap misi apa yang diberikan untuknya. Pria muda yang dijuluki kelabang pemangsa itu mengangguk dengan wajah berbinar, baik, aku akan melaksanakan misi ini dengan baik. Jangan lupa sumber daya yang pemimpin janjikan untuk keberhasilanku. Pemimpin kelompok itu mengangguk, melempar koin misi di mana ke arah pria tersebut. Dari koin misi bisa dilihat berapa mangsa yang nanti bisa dibunuhnya, semakin tinggi kultivasi mangsanya poin yang didapatkannya tentu saja lebih banyak. Begitu mendapatkan koin misi pria itu lalu melesat menjadi seberkas cahaya meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain lagi. Terlihat beberapa orang dengan ilmu yang sangat tinggi, tengah duduk di sebuah wilayah di ketinggian. Mereka terlihat serius dengan pembahasan yang dilakukan. Kelompok ini sudah mulai bergerak nampaknya, mereka mulai menyerang di beberapa tempat. Ya, aku juga tahu akan itu, jika kita tak segera membantu maka seluruh kekuatan yang ada di wilayah ini akan musnah atau tunduk dengan kelompok ini. Mereka adalah orang-orang kuat yang ada di benua Tanah Tengah, yang tergabung dalam kelompok Aliansi Pelindung, kini hanya mereka yang bisa membuat perubahan di benua tersebut untuk membela kelompok yang ada di sana dari invasi kekuatan lain yang berasal dari luar. Rombongan orang-orang dari perguruan Bukit Bayangan masih melanjutkan perjalanan, sepanjang perjalanan itu dilalui oleh Yuang Fengying dengan berkultivasi. Remaja itu memejamkan matanya, dan tenggelam dalam kultivasinya, hampir seluruh kesadaran memasuki ruang jiwanya, hanya meninggalkan sedikit kesadarannya untuk memantau kondisi di luar tubuhnya. Di alam jiwa terlihat sosok Boamo meringkuk di sudut ruang tersebut, terlihat malas-malasan tertidur meski sebenarnya binatang itu tengah berkultivasi dengan tenang.
Dengan tingkatan kultivasi saat ini yakni di ranah bumi sejati, ruang jiwanya sudah mampu untuk ditinggali makhluk hidup lainnya, apalagi ruang penyimpanan Yuang Fengying sungguh berbeda dari para kultivator lainnya. Di alam tersebut, bola cahaya yang di dalamnya terlihat pagoda dewa nampak makin cerah bersinar. Bola itu melayang di angkasa dengan memancarkan cahaya yang menyebar ke seluruh alam jiwa. Di bawahnya terlihat melayang kristal pelangi yang bertindak seperti bawahan dari kristal pagoda dewa. Kristal pelangi seperti ikut menyerap sinar yang dipancarkan dari pagoda dewa tersebut. Bola kristal yang sempat meredup saat esensi kekuatannya dia serap Yuang Fengying kini kembali bersinar kuat, setelah berhasil menyerap kekuatan unsur elemen yang terpancar dari ular tujuh kelapa serta berkat pancaran cahaya pagoda dewa yang menyinarinya setiap waktu. Di bawahnya bilik-bilik unsur elemen juga makin terang bersinar. Bilik-bilik unsur elemen itu makin terlihat terang seiring dengan makin kuatnya pemahaman Yuang Fengying atas beberapa unsur tersebut. Sayangnya Yuang Fengying belum memiliki teknik bela diri yang kekuatannya melebihi jurus, menebas angin menghadang badai, dan tebasan awan. Meski dua jurus itu berasal dari perguruan kecil seperti perguruan tameng jiwa, namun sesungguhnya esensi kekuatannya melebihi teknik bela diri yang ada di perguruan Bukit Bayangan, maka hingga kini Yuang Fengying masih belum mempelajari jurus lain. Di tengah bilik-bilik unsur elemen yang kini membentuk lingkaran terdapat kolam tenaga sejati, yang ukurannya sudah makin meluas. Jika sebelumnya hanya seluas gentong air, kini kolam itu sudah meluas 1,5 meter persegi. Dengan pasokan tenaga sejati seluas itu, tenaga Yuang Fengying tentu saja makin hebat dan kuat. Dari kolam tenaga sejati yang berada di tengah-tengah bilik unsur elemen itu terdapat parit kecil yang tersambung ke arah bilik-bilik unsur elemen. Dari sanalah kekuatan tenaga sejati itu menyuplai energi yang mendukung kekuatan tiap unsur elemen menjadi makin hebat. Tenaga sejati membuat unsur elemen berkembang dengan seimbang dan kuat. Bab 146. Serangan kelompok kelabang pemangsa. Rombongan makin bergerak ke utara. Yuang Fengying masih tenggelam dalam kultivasinya, matanya terpejam dengan penuh konsentrasi menyerap kekuatan langit dan bumi sepanjang perjalanan. Meski saat ini remaja tersebut berada di rombongan gerbong kereta, namun kekuatan langit dan bumi yang mengalir ke tubuhnya membuat orang-orang merasa sesak dan tertekan, bahkan beberapa orang sudah berpindah ke gerbong lainnya karena sedikit tertekan. Tetua Luang Yiyang menatap Yuang Fengying dengan pandangan takjub, sungguh bakat yang luar biasa. Dari kekuatan alam yang mengalir ke arah Yuang Fengying bisa dirasakan jika remaja itu sangat kuat dengan kultivasi yang tinggi. Kita memasuki kelompok jubah putih. Tetua Luang Yiyang terdengar memberitahu rombongannya. Kelompok jubah putih adalah salah satu dari rumah kebenaran. Mereka adalah kelompok kepercayaan keagamaan yang bergerak di bidang kemanusiaan namun juga memiliki basis kekuatan kultivasi. Mereka tak terlalu mencampuri urusan keduniawian, memiliki kekuatan hanya untuk melindungi diri dari segala bentuk kejahatan yang nyata, seperti perampokan, perkosaan dan penindasan nyata yang terjadi di depan mata. Tak ingin ikut campur dalam trik dan intrik politik perebutan kekuasaan. Dengan prinsip seperti ini para anggota rumah kebenaran tak terlalu diusik maupun mengusik siapapun yang berkuasa. Mereka akan dibiarkan dan tak diperhatikan oleh pihak-pihak yang berebut kekuasaan. Persiapan diri bagi yang ingin berhenti dan menetap di sini. Luang Yiyang kembali memberikan peringatan kepada orang-orang yang dibawanya. Iring-iringan tersebut memasuki sebuah gerbang batu dengan warna putih. Gerbang inilah yang menjadi batas wilayah sesungguhnya dari kelompok jubah putih. Beberapa sosok berkelebat menyambut iring-iringan yang dibawa Luang Yiyang. Terlihat seorang tua dengan kepala botak dan kumis serta jenggot panjang berdiri di sana. Pria tua botak itu berdiri bersama anggotanya yang lain. Selamat datang di rumah kebenaran jubah putih, sambut pria tua tersebut dengan tersenyum ramah. Rombongan Luang Yiyang sudah kembali bergerak ke utara, saat ini hanya ada 4 gerbong kereta yang ditarik kuda, itu pun tiap gerbong hanya berisi belasan orang saja. Jika di total saat ini yang menuju utara atau kelompok lembah 3 puncak tinggal kurang dari 50 orang saja. Yang lain memilih menetap di kelompok jubah putih, dan berniat menjadi pelayan kemanusiaan, meninggalkan kerasnya jalur persilatan. Dengan anggota yang makin sedikit membuat rombongan itu makin cepat bergerak.
Hanya dalam beberapa saat saja mereka sudah berada beberapa kilometer jauhnya dari wilayah kelompok jubah putih. Saat mereka bergerak tiba-tiba alam sedikit bergetar, beberapa bayangan terlihat berdatangan dan menghadang jalan rombongan Luang Yiyang. Tetua Luang Yiyang langsung berwajah muram, kedatangan orang-orang tersebut pastinya tidak berniat baik. Hei, sampah-sampah kini berserakan di mana-mana, pria muda yang ternyata kelabang pemangsa berkata penuh penghinaan. Pria itu menghadang rombongan Luang Yiyang dengan beberapa anggotanya. Rupanya kalian, Luang Yiyang hanya berucap pelan, tahu jika orang-orang ini bagian dari para penghancur markas perguruan Bukit Bayangan. Kepung, jangan sisakan seorang pun, jangan salahkan kami bertindak kejam, karena kalian sudah diberi pilihan sebelumnya. Kelabang pemangsa lalu melepaskan aura kekuatannya, bersama seluruh anggotanya dia mengepung rombongan Luang Yiyang. Kelabang pemangsa langsung melesat mendekat ke arah Luang Yiyang, aku akan membunuhmu. Saat ini Luang Yiyang dan kelabang pemangsa sudah memisahkan diri sedikit menjauh mencari area pertarungan, dua sosok yang merupakan pemimpin dari kelompok masing-masing itu tengah bersiap untuk berduel. Kelabang pemangsa sudah mengaktifkan unsur elemen kekuatannya. Pengolah kekuatan logam dengan sedikit api ini sudah memunculkan bayangan pedang di genggamannya. Sementara Luang Yiyang mengaktifkan unsur api yang dikuasainya. Area pertarungan dua orang itu kini terlihat seperti membara, hawa panas menguar dan membakar apapun yang ada di sekitarnya. Mau kemana kalian? Saat ini nyawa kalian ada di tanganku. Seseorang berbaju hijau tertawa mengejek para murid dari perguruan Bukit Bayangan. Kelompok yang dibawa kelabang pemangsa ada 20 orang, dari jumlah tersebut rata-rata mereka berada di ranah bumi jiwa dan bumi sejati, hanya pria berbaju hijau dan kelabang pemangsa yang berada di ranah Raja Bumi Awal. Benarkah, nyawa kami ada di tanganmu? Seorang murid senior dari perguruan Bukit Bayangan terlihat berani menentang pria berbaju hijau itu, murid ini bermarga Chen. Pria berbaju hijau langsung menyipitkan matanya, kemarahannya langsung menyembur begitu ada yang berani menantang ucapannya. Dasar manusia sampah, kau tak mengerti arti kematian ya, pria berbaju hijau menghardik keras. Lengan pria itu berkelebat, dari ayunan lengannya tercipta cincin angin yang melesat ke depan. Kekuatan yang datang tiba-tiba itu menggulung murid senior dari perguruan Bukit Bayangan, pemuda berusia 20-an itu berusaha untuk menghindar, namun kekuatan lawan yang bergulung-gulung itu seperti menelannya. Usial senior Chen pasti celaka, salah satu murid berteriak ketakutan saat serangan lawan menggulung sosok senior tersebut. Kekuatan lawan terlalu kuat, jika kita lawan langsung pasti kita akan kalah. Sebaiknya kita keroyok bersama-sama, sahut yang lainnya. Yuang Fengying langsung meloncat, menebaskan tangannya menciptakan sebuah kekuatan yang terlihat menghancurkan gulungan serangan pria berbaju hijau. BAAMM. Gulungan kekuatan itu akhirnya musnah, sebelum benar-benar menghancurkan senior Chen. Pemuda 20-an itu langsung pucat pasi wajahnya, tak menyangka serangan lawan begitu menakutkan. Keparat, siapa yang menghancurkan seranganku? Pria berbaju hijau meraung marah, matanya langsung berputar mencari sosok yang dirasa mengganggu serangannya. Dasar berandalan tengik, kau rupanya yang telah merusak seranganku. Pria berbaju hijau kini menatap tajam Yuang Fengying. Pria itu langsung meninggalkan murid senior dari perguruan Bukit Bayangan dan menyerbu ke arah Yuang Fengying. Cari mati, pria berbaju hijau langsung membanting tangannya ke arah Yuang Fengying, melepaskan serangan yang sama, yakni gulungan kekuatan angin yang mampu merobek kulit jika dibiarkan. Yuang Fengying tersenyum miring, melihat serangan lawannya. Dengan cepat tangan kanan Yuang Fengying berputar, lalu menciptakan gulungan serangan yang hampir mirip serangan lawan namun gerakannya diputar, berbalikan arah. WEENG. Dua kekuatan gulungan angin berputar sangat cepat menerjang ke depan memporak-porandakan alam sekitar yang ada di jalur lintasannya. Gulungan cincin angin putaran kekuatan yang berlawanan arah bertemu dan meledak. BLAAR. Pria berbaju hijau sedikit terpana serangan yang selama ini menjadi andalannya hancur berantakan di tepis lawan. Hanya seperti ini, ledek Yuang Fengying, dengan pandangan mengerling nakal, meremehkan lawannya. Pria berbaju hijau menelisik tingkatan kultivasi Yuang Fengying, kembali terkejut, anak sebegitu muda sudah berada di tingkatan bumi sejati,
sedikit di bawah kultivasinya, yang berada di ranah Raja Bumi awal. Jangan besar kepala, aku masih memiliki trik lain, pria berbaju hijau membentak Yuang Fengying. Bab 147. Melawan kelabang pemangsa. Jangan besar kepala, aku masih memiliki trik yang lain. Setelah membentak Yuang Fengying, pria berbaju hijau melesat menjadi seberkas cahaya, menerjang ke arah Yuang Fengying. Cui, hanya berandalan kecil yang baru naik ke ranah bumi sejati. Pasti dasar kekuatannya belum stabil dan masih lemah. Pria berbaju hijau mencibir, wajahnya dipenuhi dengan sinar keserakahan akan kemenangan. Sambil melesat, pria berbaju hijau itu menghantamkan serangan ke depan. Angin serangan yang berbentuk tombak angin melesat seiring pria berbaju hijau meloncat maju. Kali ini kekuatan serangan tersebut sangatlah kuat, pria itu sungguh mengeluarkan serangan yang tak main-main lagi, dengan niat keinginan membunuh yang ditingkatkan. Mati. Melihat serangan lawan ditingkatkan dengan niat membunuh, Yuang Fengying langsung mengaktifkan unsur elemen logam untuk perlindungan, melapisi tubuhnya dengan kekuatan perisai logam. Lalu remaja itu memutar tangannya, menciptakan serangan balasan untuk menyambut serangan lawan. Lesatan kekuatan keluar dari ayunan lengannya, menerjang ke depan menyambut serangan tombak angin dari lawan. BAAM. Dua serangan itu bertabrakan, menciptakan pecahan gelombang kekuatan yang menyebar ke sekitarnya. Ledakan tersebut sungguh sangat menakutkan, apalagi bagi orang-orang yang kultivasinya di bawah bumi sejati pasti akan celaka. Bahaya, jangan terlalu dekat dengan mereka. Beberapa orang kini bergeser dan menyingkir dari area pertarungan tersebut. Pria berbaju hijau sedikit meringis, lengannya ikut bergetar saat dua kekuatan tadi berbenturan. Sialan bocah ini sungguh kuat sekali. Pria berbaju hijau mengepalkan tangannya, saat ini kedua tangannya terasa kesemutan. Apakah masih ada yang ingin kau keluarkan lagi? Terdengar Yuang Fengying memancing emosi lawannya. Pria berbaju hijau makin muram wajahnya, kalah benturan dengan remaja yang usia dan kultivasinya di bawah tingkatannya sungguh memalukan. Anak ini sungguh kuat, padahal kultivasinya berada di ranah bumi sejati, masih di bawahku. Pria berbaju hijau terdengar menggeram kesal. Kini pria berbaju hijau mengeluarkan senjata dari ruang penyimpanannya, sebuah pedang angin dengan kekuatan yang meledak-ledak, nampak itu senjata tingkat legenda. Tingkatan senjata adalah senjata biasa, bertuah, legenda, raja mistik, kaisar langit dan spiritual ilahi. Setelah memegang senjata tingkat legenda, kekuatan pria berbaju hijau menjadi berlipat ganda. Kau hebat, mampu memaksaku mengeluarkan senjata andalanku. Pria berbaju hijau kini mengayun-ayunkan senjata tersebut. Yuang Fengying tersenyum sinis, bukan aku yang hebat, tapi kau yang payah, ledeknya sambil menyimpan kedua tangannya di punggung. Terlihat sekali jika Yuang Fengying tak merasa takut berhadapan dengan pria berbaju hijau yang kultivasinya berada di ranah Raja Bumi. Mendengar perkataan tersebut pria itu makin memerah wajahnya, kini pria itu sudah benar-benar terbakar amarah. Banyak mulut, pria berbaju hijau melesat maju kembali, menebaskan pedang angin, menciptakan gelombang angin topan yang mampu merobek apapun. Siu, lesatan serangan menerjang ke depan, menciptakan irisan kekuatan yang memotong apapun sejauh beberapa puluh meter ke depan. Yuang Fengying bukan anak bodoh, melihat serangan lawan yang begitu menakutkan dia tak langsung menghadang, saat ini dirinya belum memiliki artefak yang sifatnya murni pertahanan. Memang fisiknya sudah berada di tubuh manusia penguasa namun dia tak mau berjudi dengan itu, selagi bisa menghindar akan dia lakukan. Siu, siu, puluhan pohon raksasa yang ada di hutan tersebut kini terpotong oleh kilatan serangan lawan, menggambarkan betapa mengerikannya tebasan pedang angin tersebut di tangan yang tepat. Pria berbaju hijau kini seperti di atas angin. Yuang Fengying hanya mampu menghindar tanpa melepas serangan karena dia memegang senjata legendaris yang memiliki kekuatan angin. Apakah kau hanya bisa menghindar saja, dasar sampah? Pria berbaju hijau terlihat kesal, pasalnya dirinya sudah meningkatkan kecepatan dengan unsur elemen angin yang dikuasainya namun lawan masih susah disentuh. Yuang Fengying hanya tersenyum tipis, masih mencoba untuk mempelajari serangan lawan dan mencari celah dari kelemahan itu. Pria berbaju hijau makin cepat menebaskan pedangnya, makin lama alam sekitar makin bergetar karena angin serangan yang dihasilkan dari tebasan pedang itu sungguh luar biasa.
Kekuatan Raja Bumi memang sungguh menakutkan, dengan niat keinginan pedang yang berada di tingkat penguasa tersebut mampu memotong pepohonan yang tinggi menjulang seperti memotong sebuah tumpeng tahu. Mati kau, pria berbaju hijau berteriak saat melihat sebuah momentum di mana lawannya seperti terlihat lengah. Yuang Fengying memang seperti dalam keadaan berbalik, saat pria berbaju hijau itu menebaskan pedangnya, namun sesungguhnya remaja itu tengah mengeluarkan sabit dewa dan melemparkannya berlawanan arah dari gerakannya. WEENG. Sebuah serangan gelombang kejut tiba-tiba melesat ke arah pria berbaju hijau, ternyata itu adalah sabit dewa yang dilemparkan. Apa itu? Belum hilang terkejutnya sebuah lesatan kekuatan menerjang sangat cepat ke arahnya, membuat pria berbaju hijau langsung menebaskan pedang anginnya. BAANG. Sungguh sangat kuat terjangan sabit dewa menghantam dirinya, lengan pria berbaju hijau hingga bergetar dan mati rasa. Sabit dewa kembali melesat menerjang dan menghantam pria tersebut dengan kecepatan serta kekuatan lebih tinggi dari sebelumnya. Apa ini? Gurauan serangan apa? Pria itu terkejut karena senjata yang ditangkisnya itu mampu kembali menyerang tanpa dilemparkan oleh pemiliknya. Sabit dewa memang senjata unik dengan tingkatan yang belum benar-benar diketahui. Bahkan satu waktu senjata itu seperti memiliki jiwa dan kecerdasannya sendiri seperti senjata tingkat kaisar langit atau bahkan tingkatan spiritual ilahi. Namun jika menilik auranya yang dipancarkan hanya setingkat raja mistik, atau bahkan setingkat senjata legenda pada saat belum disepuh kekuatan Yuang Fengying, membuat yang melihat itu tak bisa menduganya. Taang, pria berbaju hijau kembali menebas dengan sekuat tenaga, mencoba menyingkirkan sabit dewa yang kembali menerjangnya. Namun semakin kuat dia menghantam maka akan semakin kuat pula sabit dewa menerjangnya. Senjata keparat, pria berbaju hijau mengumpat dan menyumpah serapahi senjata yang kini bertubi-tubi menyerangnya. Yuang Fengying masih mencari celah dan mengawasi lawan yang memiliki tingkatan kultivasi lebih kuat darinya itu. Ini waktunya, gumam remaja itu, sambil mengayunkan lengannya. Menebas angin menghadang badai, lesatan kehancuran. Seberkas sinar melesat dengan kekuatan logam bercampur api dan petir, serangan itu langsung menerjang ke arah pria berbaju hijau. Dasar berandalan tak punya malu, menyerang saat aku lengah, pria berbaju hijau kini muram wajahnya, lesatan serangan yang menyerangnya begitu kuat dan cepat. Membakar inti sejati, pria itu membakar tenaga inti sejatinya, membuat kekuatannya menjadi 2 kali lipat kuatnya. Inti sejati adalah tenaga sejati yang disimpan dan dicadangkan untuk saat-saat tertentu. Ibarat sebuah penyimpanan inti sejati adalah cadangan terdalam, atau pusat dari cadangan tersebut. Untuk bisa membakar inti tenaga sejati ada beberapa syarat, pertama harus dilakukan oleh orang yang memiliki garis darah keturunan, dan yang kedua tentu saja harus sudah memiliki tenaga sejati yang berlimpah, bukan tenaga dalam biasa. Namun ada akibat yang harus ditanggung setelah pembakaran itu, kekuatannya akan merosot dan berkurang, bahkan bisa jadi kultivasinya akan turun 1 tingkatan dari semula, serta usianya akan terpotong beberapa tahun tergantung daya pulihnya. Bab 148. Menyingkirkan lawan. Setelah pria berbaju hijau membakar tenaga inti sejatinya kekuatannya kini melonjak sangat hebat. Serangan Yuang Fengying dan gempuran sabit dewa mampu ditepisnya dengan sangat mudah. Bang! Bang! Serangan Yuang Fengying dan gempuran sabit dewa kini musnah, lawan terlalu kuat meredam serangan tersebut. Yuang Fengying sedikit kecewa, serangannya dimentahkan begitu saja, namun remaja itu kini makin bersemangat untuk bertarung. Berapa lama kau akan berada dalam keadaan ini? Yuang Fengying mencibir lawannya tersebut. Pria berbaju hijau menyeringai, saat ini Yuang Fengying hanya seperti sampah di hadapannya. Dengan kekuatan yang meluap-luap di tubuhnya, dia akan mampu menghabisi lawannya secepat kilat. Cukup untuk mencincangmu menjadi serpihan daging giling, balas pria berbaju hijau dengan tatapan mengerikan. Jangan omong kosong. Yuang Fengying kini mulai meningkatkan kekuatannya, semua bilik unsur elemen di ruang jiwanya sudah berpendar, menandakan semua unsur elemen sudah aktif dan siap untuk digunakan. Meremehkan lawan akan sangat berbahaya, apalagi jika lawan sudah terbakar tenaga inti sejatinya, kekuatannya sungguh mengerikan. Amukan badai pisau angin. Pria berbaju hijau mulai memutar dan mengayun-ayunkan pedang anginnya. Dari gerakan tersebut tercipta pisau-pisau dari angin yang sangat banyak,
Pisau-pisau itu bergerak dan berputar di udara, membentuk gerakan ikan teri yang berputar dalam kelompoknya. Serang, pria itu mengayunkan pedang anginnya ke arah Yuang Fengying. Serentak pisau-pisau angin yang diciptakannya melesat dan menerjang Yuang Fengying dengan sangat ganas. Semua orang yang ada di sekitar tempat itu menoleh ke arah pertarungan Yuang Fengying dan pria berbaju hijau. Kekuatan yang dimunculkan dalam pertarungan keduanya cukup menarik orang-orang untuk melihatnya. Sungguh celaka, Yuang Fengying pasti akan binasa. Senior yang sempat dibela Yuang Fengying kini terpaku di tempatnya, menatap serangan pria berbaju hijau kepada Yuang Fengying, sungguh sangat mengerikan. Menebas angin menghadang badai, benteng logam tanah, dengan esensi pertahanan jurus menebas angin menghadang badai, Yuang Fengying menggabungkan seni bela diri itu dengan dua unsur logam dan tanah. Kratak, benteng dari unsur elemen logam dan tanah tercipta di hadapan Yuang Fengying, menghadang ratusan pisau-pisau yang melesat ke arahnya. Tang, Teng, Daarr. Sesaat gempuran itu menerjang benteng pertahanan Yuang Fengying, namun tak ada satu pisau pun yang lolos melewati pertahanan tersebut. Pria berbaju hijau makin mengumpat dan menyumpah serapahi Yuang Fengying atas kegagalan serangannya. Saat ini masih tersisa beberapa saat hingga kekuatan pembakaran inti tenaga sejati usai masa aktifnya. Celaka, pria berbaju hijau itu mulai menyadari, kekuatannya sudah hampir usai, saat ini wajahnya sudah memucat. Niat bertarungnya sudah mulai menghilang, dan kini niat meloloskan dirinya lah yang lebih terlihat. Hei, tak ada lagi jalan keluar untukmu. Yuang Fengying juga menyadari itu dan tertawa sinis, menatap lawan yang terlihat gelisah mencari celah untuk meloloskan diri. Siwu, pria berbaju hijau menjadi seberkas sinar saat melesat meloloskan dirinya. Bergerak sangat cepat meninggalkan lokasi tersebut. Yuang Fengying tak membiarkan itu terjadi, sambil menyusul mengejar remaja itu melemparkan sabit dewanya dan tepat menebus punggung pria tersebut dengan mudah. Kreas. Saat ini kekuatan pria itu sudah menurun, kekuatannya hanya difokuskan untuk melarikan diri, tak ada lagi kekuatan yang melapisi raganya, sehingga tubuhnya mudah ditembus oleh sabit dewa. RGGH. Pria berbaju hijau itu menjerit kesakitan, tak menyangka lawan akan tetap mengejar dan menyerangnya, biasanya seseorang akan melepas lawan yang sudah melarikan diri dan kabur. Tak semudah itu kau kabur, nyawamu sudah di tanganku. Yuang Fengying terlihat sadis sebagai dewa pencabut nyawa, saat melempar sabit dewa dan mengoyak organ dalam pria tersebut hingga hancur lebur. Pria berbaju hijau adalah orang terkuat selain kelabang pemangsa tentunya, saat melihat pria tersebut terbunuh dengan mengerikan membuat penyerang yang lain menjadi sedikit ketakutan. Yuang Fengying sudah kembali pada kelompoknya, membantu menghadapi para penyerang yang lain. Di sisi lain kelabang pemangsa masih menyerang tetua Luang Yiyang dengan sengit. Kekuatan logam yang bercampur unsur api membuat serangan tersebut sangat kuat. Tetua Luang Yiyang juga sudah mengaktifkan unsur elemen api yang diolahnya, membuat area pertarungan dua orang tersebut sangatlah panas. 7 ayunan kematian. Kelabang pemangsa mengayunkan lengannya, gambaran pedang raksasa dari unsur logam di atas tubuhnya berderak dan menebas Luang Yiyang dengan cepat. Pedang logam raksasa itu membelah angin, suaranya mendesing dan sangat menakutkan. Luang Yiyang menghantamkan pukulannya, gelombang api tebal dan memadat berusaha untuk menahan serangan lawan. BAAM. Dua serangan itu berbenturan, kekuatan yang menakutkan itu meledak dan menyebar hingga beberapa ratus meter, membawa hawa panas yang membakar sekitarnya. Dari benturan itu tetua Luang Yiyang sedikit terdorong ke belakang, menandakan kekuatannya sedikit di bawah kelabang pemangsa. Kedua orang tersebut terlihat fokus pada pertarungannya, tanpa melihat ke arah pertarungan yang lain. Kau cukup hebat, bisa menahan seranganku selama ini. Kelabang pemangsa sedikit memuji lawannya. Namun saat ini, semua harus berakhir. Kelabang pemangsa menyeringai dan berkata dengan pelan, menarik nafasnya lalu merentangkan kedua tangannya. Saat itu juga asap gelap mulai tercipta dan menyebar, melingkupi tubuh pria tersebut. Makin lama asap makin menebal membentuk penampakan seekor binatang kelabang hitam besar yang terlihat menggeliat di sekeliling pria tersebut. Garis darah keturunan, kelabang besi mata api. Nampaknya pria tersebut sudah memanggil darah keturunannya, mengaktifkan kekuatan dari warisan keturunan yang mengalir dalam darahnya.
Seekor kelabang raksasa yang kian nyata itu kini terlihat menatap Luang Yiyang dengan sorot mata mengerikan. Tak butuh waktu lama binatang itu langsung melesat dengan menyemburkan api dari mulutnya. Wong! Api yang bercampur jarum logam menerjang ke arah Luang Yiyang, membuat pria itu tercekat sejenak. Alarm bahaya langsung bergetar di jiwa Luang Yiyang, serangan lawannya sungguh mengerikan dan sangat berbahaya. Kekuatan api dengan ratusan jarum logam yang disemburkan kekuatan leluhur lawannya terlalu menakutkan. Luang Yiyang mengeluarkan tombak api dari ruang penyimpanannya, senjata andalan berunsur api itu sudah diputarnya, membentuk perisai dari api yang berkobar-kobar. Api yang kuat makin memadat membentuk sebuah benteng di depan Luang Yiyang. BAAM, BAAM, perisai ciptaannya bergetar hebat, kekuatan lawan tetap lebih unggul darinya. Krak! Perisai api itu mulai retak di beberapa bagian karena serangan lawannya. Luang Yiyang sudah memucat wajahnya, habislah aku. Bab 149. Menghadapi kelabang pemangsa. KRAAKK. Perisai ciptaan Luang Yiyang benar-benar pecah. Pertahanan yang diciptakan dari unsur elemen api itu buyar dihantam oleh serangan dari perwujudan kelabang dari garis darah keturunan yang sudah diaktifkan lawan. Kekuatan yang berasal dari hukum kekuatan kuno itu sungguh dahsyat dan menakutkan. Matilah kau, kelabang pemangsa berteriak dengan penuh kesombongan. Luang Yiyang terlempar setelah perisainya pecah oleh serangan lawan. Hoik, darah segar menyembur dari mulut pria paruh baya itu. Kekuatan leluhurku akan menghabisimu, kelabang pemangsa menatap lawannya dengan tatapan penuh kemenangan. Sementara kelabang pemangsa terlihat memenangkan pertarungan melawan Luang Yiyang, anggota kelompok yang lain justru berkebalikan dengannya. Setelah Yuang Fengying berhasil menyingkirkan pria berbaju hijau, saat ini remaja tersebut baju membahu dengan yang lainnya melawan sisa orang-orang yang dibawa kelabang pemangsa. Kerja sama orang-orang dari perguruan Bukit Bayangan itu terlihat cukup apik, hingga mampu menekan anggota kelabang pemangsa. Yuang Fengying terbukti menjadi pembeda di pertarungan tersebut. Setiap remaja itu melesat di satu sasaran pasti lawannya akan terluka, setelah lawan terluka maka anggota lain yang akan menyelesaikan hingga berhasil membunuhnya. Satu demi satu anggota yang dibawa kelabang pemangsa berhasil dikalahkan, apalagi tingkatan kultivasinya memang berada di bawah kelabang pemangsa dan pria berbaju hijau. Hei, sekarang kondisi kita berbalik, jika semula kau menekan kami, maka kali ini kamilah yang berada di atas angin, seorang senior dari perguruan Bukit Bayangan terlihat mengejek lawannya. Kelompok kelabang pemangsa mulai sedikit gelisah, bocah itulah penyebab semua ini, seru salah satu anggota kelompok tersebut. Biar aku yang menghadapinya, kalian serang yang lainnya, seorang lelaki tinggi besar kini mendekat ke arah Yuang Fengying. Lelaki yang mengolah kekuatan petir kegelapan itu kini menghadang Yuang Fengying. Lelaki yang berada di ranah bumi sejati tersebut percaya diri mampu menundukkan lawannya. Sudah cukup sampai di sini peranmu, anak muda, aku akan menghentikanmu, pria itu mencibir Yuang Fengying. Lengan pria itu mengayun ke arah remaja tersebut dengan diiringi oleh gelombang kekuatan petir hitam. Pengikisan petir hitam, kilatan petir hitam menerjang ke arah Yuang Fengying, namun remaja itu masih terlihat acuh tak acuh. Celaka Yuang Fengying pasti akan kalah, kekuatan petir hitam sangat kuat dan terkenal hebat, orang-orang yang sempat melirik pertarungan itu mulai terlihat cemas. Yuang Fengying mengaktifkan kekuatan unsur elemen petirnya, lonjakan kekuatan petir yang lebih murni mulai berputar di tubuhnya, kekuatan itu terlihat cerah dan menakjubkan. Mati, pria tinggi besar itu tertawa dalam hatinya, melihat lawannya tak bergerak sama sekali bahkan hanya terlihat menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan yang dirasa sama. Blaes! Kilatan petir hitam yang menerjang Yuang Fengying terlihat hilang begitu saja, saat menyentuh selaput tipis kekuatan petir yang lebih murni tersebut, seperti setetes air yang dilemparkan ke dalam kolam dan langsung tenggelam menyatu dengan lingkungannya. Apa, kekuatan petirku tak memiliki pengaruh apapun padanya, pria tinggi besar itu terbelalak. Kini badannya bergetar begitu menyadari kekuatan lawan sungguh jauh darinya, meski mereka setingkat dalam kultivasi. Tebasan awan. Lengan Yuang Fengying terayun begitu saja, remaja itu melepaskan kekuatan petir yang lebih murni ke arah pria tinggi besar itu dengan cepat. BLAAR. Gelombang kekuatan petir meledak begitu menyentuh lawannya,
membuat lawan yang juga mengolah kekuatan petir itu langsung hangus terbakar diterjang kekuatan yang jauh lebih murni. RGGH, pria itu menjerit lalu berusaha untuk melarikan diri, namun itu tak mungkin terjadi karena orang-orang dari kelompok Bukit Bayangan sudah mengepungnya. Satu demi satu anggota kelabang pemangsa dimusnahkan dengan diawali oleh serangan kekuatan Yuang Fengying. Kelabang pemangsa tertawa senang saat melihat lawannya terlempar tak berdaya. Luang Yiyang benar-benar dalam keadaan yang terdesak dan merugi, kekuatan lawan sungguh luar biasa, dengan kekuatan saat ini tak mungkin dirinya memenangkan pertarungan tersebut, apalagi dengan lawan yang memiliki garis darah keturunan dan sudah diaktifkan. Kelabang pemangsa kembali menggerakkan tangannya, seakan sedang mengendalikan kelabang raksasa yang kini berputar-putar terbang di udara untuk kembali menyerang lawannya. Musnahkan, teriaknya. Kelabang raksasa itu kembali melesat, menerjang ke depan ke arah Luang Yiyang. Gelombang kekuatan panas menyebar saat binatang dari ras kuno itu melesat, membakar apapun yang dilewatinya. Kelabang besi mata api adalah binatang kuat yang memiliki aura panas sangat menakutkan, saat ini lawannya hanya seorang yang berada di ranah bumi sejati akhir, akan sangat mudah bagi makhluk kuno itu untuk memusnahkannya. Mati aku. Tetua Luang Yiyang sudah pucat pasi, dirinya yang tak memiliki garis darah keturunan tentu saja tak akan sanggup menahan serangan lawan kali ini. Garis darah keturunan bisa diibaratkan sebuah kartu andalan bagi seseorang yang memilikinya, lewat kekuatan yang didapatkan dari kekuatan kuno itu, seseorang bisa menjadikannya andalan di saat-saat terakhir pertempurannya. Luang Yiyang sudah memejamkan matanya, pria itu sudah pasrah akan kematiannya, setelah seluruh kekuatannya terkuras saat dikeluarkan lewat pertarungan tadi. Tiba-tiba, sebuah cahaya melesat dari arah sampingnya, lesatan kekuatan itu menerjang ke arah kelabang raksasa yang berniat menyerang Luang Yiyang. BAAMM. Lesatan kekuatan itu menghantam dan meledak di depan kelabang raksasa. Keparahat, siapa ikut campur pertarungan ini? Kelabang pemangsa meraung keras, lelaki itu sangat marah, usaha untuk mengakhiri pertarungan dengan membunuh lawan kini terganggu. Saat ini antara kelabang pemangsa dan Luang Yiyang sudah berdiri remaja tanggung yang tak lain adalah Yuang Fengying. Kelabang raksasa sudah kembali melayang di sekitar tuannya, setelah tadi terpukul mundur. Kekuatan garis darah keturunan memang bisa diwujudkan dalam bentuk apapun, kekuatan itu bisa muncul dan melapisi fisik seseorang, bisa juga berwujud semacam hewan piaraan yang bisa membantu penyerangan, atau bahkan mewujudkan diri pada kekuatan senjata baik senjata serangan atau perlindungan. Bocah berandalan, belum tahu apa artinya kematian yang mengancam, berani ikut campur pertarungan orang lain. Kelabang pemangsa berteriak dengan murka, pria itu memancarkan gelombang aura kekuatannya, mengancam remaja yang dianggapnya menganggu tersebut. Yuang Fengying menatap acuh tak acuh, getaran kekuatan yang dipancarkan lawan tak memiliki efek apapun untuknya. Bukan tak memiliki efek, tapi memang aura kekuatan yang dilepaskan lawan sudah disingkirkan oleh aura kekuatan yang dikeluarkan Yuang Fengying. Dasar manusia pengacau, di mana-mana hanya bisa membuat kerusakan, Yuang Fengying menimpali perkataan itu dengan santai. Saat ini semua unsur elemennya sudah aktif dan siap untuk bertarung dengan lawannya tersebut. Bab 150. Menghadapi kelabang pemangsa dua sosok sudah saling berhadapan, kelabang pemangsa dan juga Yuang Fengying kini saling menatap. Sementara Luang Yiyang langsung menyingkir untuk memulihkan diri begitu ada kesempatan. Kau tahu apa yang kau lakukan ini bocah berandalan, kelabang pemangsa mendengus dengan marah. Tindakanmu ini seperti mengalungkan pisau ke lehermu. Yuang Fengying menyeringai mendengar perkataan orang di depannya, menatap tajam lawannya, kau sungguh banyak omong kosong, mau bertarung. Bertarung saja. Pria bernama kelabang pemangsa itu menekuk wajahnya, kini raut wajah itu terlihat merah penuh amarah, jika begitu, mati saja kau. Kelabang pemangsa menggerakkan tangannya, sosok kelabang raksasa yang melayang kembali melesat menerjang Yuang Fengying. WEENG. Gelombang serangan kekuatan logam yang mampu menghancurkan apapun melesat seiring dengan kelabang besi mata api yang menerjang. Wus! Kembali dari mulut binatang tersebut menyemburkan bongkahan api dengan unsur logam, menyerang Yuang Fengying. Api yang sungguh sangat panas dan mampu membakar apapun itu melesat cepat menyerbu ke arah Yuang Fengying.
Serangan panas yang disemburkan oleh binatang kelabang kuno itu bercampur dengan aura panas yang dikeluarkan kelabang pemangsa, membuat area pertarungan seluas beberapa kilometer terkena imbas dari kekuatan panasnya. Orang-orang makin menjauh, menyingkir dari area pertarungan dua orang tersebut. Sungguh kuat sekali panas yang dipancarkan lawan, Yuang Fengying bergumam pelan, saat ini unsur elemen air es sudah melingkupi seluruh badan Yuang Fengying. Badan remaja tersebut kini berkilat seperti sebongkah kristal es, beberapa meter di depannya sebelum itu bahkan Yuang Fengying menciptakan perisai dari unsur elemen api petir untuk menetralkan kekuatan serangan panas lawan. Perisai api petir untuk menetralkan panas yang diciptakan lawan, sedangkan kekuatan air es langsung menghilangkan hawa panas dari serangan itu. Saat kini hawa panas dari serangan lawan sudah musnah beberapa meter dari area Yuang Fengying berdiri. Apa, seranganku bisa dimusnahkan begitu saja? Kelabang pemangsa membelalakkan matanya, selama ini sangat jarang ada yang bisa menghentikan dan menandingi serangannya, apalagi setelah dirinya memanggil kekuatan garis darah keturunannya. Namun saat ini ada seorang remaja yang mampu menangkis serangan yang dikeluarkannya, baginya itu adalah sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan. Pria itu makin menguatkan panas yang diciptakannya, menatap ke arah Yuang Fengying menelisik mencari kebenaran. Mengukur kekuatan dan tingkatan kultivasi sesungguhnya dari anak tersebut. Mencoba mencari kebenaran tentang usia sesungguhnya dari lawan yang berdiri di hadapannya, mungkin saja sosok yang berdiri menjadi lawannya adalah sosok tua yang sedang menyamar dan menekan tingkatan kultivasinya. Seperti dirinya yang sesungguhnya sudah berusia ratusan tahun namun memiliki penampilan pemuda 20 atau 30-an tahun. Siapa sesungguhnya dirimu? Kelabang pemangsa menahan serangannya, mencoba berdiplomasi dengan lawannya, akan sangat menguntungkan bila bisa menarik remaja berbakat tersebut menjadi anggota kelompoknya. Aku hanya seorang murid perguruan Bukit Bayangan, balas Yuang Fengying dengan masih membuat struktur perlindungan di sekelilingnya. Apakah kau ingin menjadi orang hebat nak? Kata kelabang pemangsa dengan tatapan berkilat dan senyum kelicikan. Mungkin aku bisa membantumu dengan menyalurkanmu kepada kelompok kuat yang kami miliki, bujuknya. Kami memiliki sumber daya yang melimpah, jurus dan seni bela diri yang kuatnya tak terbayangkan. Pria itu masih terus berbicara, menarik perhatian Yuang Fengying. Memang diakui jika kelompok seperti itu pasti memiliki harta karun yang melimpah ruah, mampu membuat orang-orang berbakat silau dengan semua itu. Aku sudah memiliki kelompok, dan kelompok itulah yang kalian hancurkan, dengan tenang Yuang Fengying berkata. Kelabang pemangsa kini menyadari, jika sudah tak bisa lagi untuk menggoyahkan pendirian remaja di depannya, jalan satu-satunya hanya membunuhnya agar tak semakin merepotkan ke depannya. Jika calon sosok kuat tak berada di kubunya, maka satu-satunya jalan hanya kematian yang pantas bagi sosok tersebut. Aku sudah memberimu pilihan, jangan menyesal kau. Pria itu kini melesat mendekat hingga jarak keduanya kini tinggal beberapa puluh meter. Mereka masih terus melayang di udara dan kembali bersiap melepaskan serangannya. Kelabang pemangsa makin menguatkan unsur elemen logam dan api yang dikuasainya. Kekuatan itu meledak, dan saat ini tubuh pria itu sudah terlihat berkilat dan sedikit berpendar, menandakan jika kekuatan logam dan api sudah merasukinya. Tingkatan kuasa atas unsur elemen yang lumayan, Yuang Fengying menatap apa yang dilakukan lawannya. Remaja itu tak mau kalah, unsur yang sama pun dikeluarkan oleh anak tersebut. Badan Yuang Fengying sudah makin mengkristal, membara seperti sebongkah permata api yang tak mudah tergores apapun, saat menatap badan tersebut. Dahi kelabang pemangsa berkerut, lawan juga mampu melakukan apa yang dilakukannya dan terlihat memiliki raga yang bahkan lebih kuat. Itu menandakan jika lawannya juga memiliki kuasa atas dua unsur yang dimilikinya. Apa, tubuhnya bisa memunculkan loncatan petir? Apakah dia juga memiliki kuasa atas petir? Kelabang pemangsa makin muram wajahnya, melihat lawan bahkan mampu memunculkan kekuatan unsur lainnya. Jika lawan memang memiliki unsur yang sama, maka hanya kekuatan dan tingkatan kultivasi yang bisa menjadi pembeda. Namun jika lawan memiliki unsur lainnya maka akan semakin menyulitkan untuk dihadapi. Namun saat ini kelabang pemangsa semakin yakin untuk memusnahkan lawannya, kekuatan lawan yang cukup menakutkan untuk anak seusianya, akan semakin berbahaya, jika tak segera dihentikan. Tapak kelabang hitam, pria itu mengayunkan tangannya,
Gumpalan asap membentuk telapak raksasa terlepas dan mengiringi sosok kelabang raksasa yang sudah kembali melesat menyerang Yuang Fengying. Saat ini Yuang Fengying seperti diserang dua kekuatan, selain telapak raksasa tentu saja semburan kobaran api dari kelabang besi mata api juga pasti berbahaya. Yuang Fengying memutar tangannya, gelombang angin mulai mengkristal di lengannya. Menebas angin menghadang badai, lesatan kehancuran. Setelah memasang perisai dengan unsur yang sama dengan yang dimiliki lawan, mengaktifkan pertahanan diri dengan kekuatan unsur air es, lalu remaja tersebut melepaskan serangan dengan kekuatan petir dan angin yang mampu merobek apapun. Lesatan angin dengan elemen petir yang meloncat-loncat itu menerjang ke depan, menyongsong serangan telapak hitam lawan dan kelabang raksasa yang melesat maju. BAAMM. BZZZZ. Telapak hitam itu langsung buyar begitu bertemu dengan angin yang berputar dengan kilatan petir, sementara semburan kelabang raksasa seperti meleleh saat mengenai perisai dan hawa dingin dari unsur elemen air es. Serangan Yuang Fengying makin menerjang ke depan, seakan serangan itu tak terhentikan meski tadi sempat berbenturan dengan kekuatan lawannya. Lesatan gelombang kekuatan angin berputar yang dilepaskan Yuang Fengying dan memiliki kekuatan petir berhasil menerjang dada kelabang pemangsa. DUAARR. Kelabang pemangsa terlempar, dadanya terbakar oleh percikan kekuatan api dan petir yang menghanguskan. Wajahnya sudah pucat pasi, saat ini niat keinginan bertempurnya sudah menghilang, berganti dengan rasa gemetaran di dalam dadanya. Serangan yang menghantamnya cukup menggambarkan betapa kekuatan lawan sungguh mengerikan, itu membuat kelabang pemangsa ketakutan. Jangan lupa dukungannya. Bersambung.